Seorang pria obesitas bernama Cha Mo-gyeol melakukan lebih dari 100 squat jump karena dipaksa oleh para pembulinya. Salah satu dari mereka merekam semuanya dan menjadikannya hiburan gratis. Namun sesi mereka terganggu saat Cha tiba-tiba jatuh ke tanah. Tubuhnya benar-benar menyerah. Salah satu pembuli mendekatinya berniat memukulnya, memaksa Cha untuk bangkit lagi. Namun si pembuli tidak ingin Cha menjadi kurus karena terus berolahraga, jadi dia malah memaksa Cha untuk makan satu ember penuh makanan agar berat badannya bertambah. Cha menghabiskan seluruh ember itu, tapi tetap saja dia dipukuli lagi tanpa alasan yang jelas. Karena siksaan yang terus-menerus, Cha akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan gantung diri. Namun, sebuah wahyu ilahi datang membawa janji bahwa Cha akan menguasai dunia. Tali gantungannya tiba-tiba putus, menyelamatkan hidupnya, dan dia jatuh ke tanah. Cha menatap tangannya yang gemuk, terkejut melihatnya. Ternyata dia telah bereinkarnasi karena campur tangan ilahi, dan kini memiliki jiwa seorang petarung bela diri. Dalam pertandingan UFC, dua petarung saling bertukar pukulan. Salah satunya Cha menerima serangan telak di pelipisnya. Dia nyaris tak bisa berdiri, membuka celah bagi lawannya yang langsung menyerang dengan uppercut kuat, menghantam titik-titik lemahnya berulang kali. Lawannya terus menghujaninya dengan pukulan, hingga akhirnya Cha jatuh tersungkur, berlumuran darah dan pingsan sepenuhnya. Saat terjatuh, Cha mengingat kembali ambisinya menjadi pria terkuat di dunia. Dia benar-benar mempercayainya, hingga melihat dirinya kini dalam tubuh gemuk. Sekarang, dua jiwa dalam tubuh Cha telah menyatu, jiwa petarung UFC dan jiwa pria gemuk. Cha merasa bahwa kehidupan UFC-nya adalah masa lalunya. Dia mengingat semua pengalaman dan keterampilan bertarungnya. Kini dengan ingatan dan kemampuan seorang petarung UFC, saatnya para pembuli merasakan akibatnya. Seperti biasa, para pembuli menemukan Cha dan mulai memukulinya tanpa alasan. Salah satu dari mereka menendang Cha, tapi Cha tidak merasakan apa-apa. Si pembuli merasa ada yang aneh, jadi dia menendang Cha lagi. Namun, Cha tetap berdiri tanpa terpengaruh. Para pembuli mulai berpikir bahwa ada yang salah dengan otaknya dan berjanji akan kembali nanti. Tapi, Cha berdiri mengatakan bahwa mereka tidak bisa pergi begitu saja setelah menendangnya tanpa izin. Dia bersiap untuk bertarung. Para pembuli menganggapnya bercanda, tapi tetap melayangkan pukulan. Cha menerimanya langsung dan membalas dengan satu serangan, menjatuhkan lawannya hanya dengan sekali pukulan seperti One Punch Man. Dia melihat sebuah status board tentang dirinya sendiri, menampilkan semua gerakan serangan dan statistik kebugarannya. Di sana dia menyadari bahwa dia memiliki kemampuan bernama durability, yang menjelaskan mengapa dia bisa menerima begitu banyak pukulan tanpa terluka. Dia juga menemukan menu misi yang memberikan hadiah untuk meningkatkan levelnya. Salah satu pembuli bertanya-tanya apakah Cha sedang berkhayal, tapi ini adalah mimpi buruk baginya. Cha, dengan kepalan tangan siap menyerang, bertanya kepada si pembuli apakah dia suka makanan keras karena sebentar lagi dia akan kehilangan semua giginya. Cha kemudian mulai menghantam gigi si pembuli satu persatu, menyelesaikan salah satu misi harian pertamanya. Saat petarung UFC Cha dikalahkan, orang-orang tidak menyangka bahwa dia akan mati. Karena itu hanya pertarungan yang memakai sarung tangan. Mereka malah bersorak atas kemenangan lawannya, Makhmudov. Namun Cha merasa ada yang salah dengan pertarungan itu sejak awal. Dia bisa mencium bau steroid dari setiap otot lawannya. Ternyata Cha hanyalah kambing hitam yang digunakan untuk membuat petarung lain terlihat hebat. Saat sekarat, Presiden UFC Yang Gil datang mengunjunginya di rumah sakit dan mengungkapkan bahwa dia adalah dalang di balik semuanya. Dia bahkan menambahkan bahwa dia memanfaatkan kematian Cha untuk mendapatkan lebih banyak popularitas. Yang Gil membawa para petarung UFC muda ke sana untuk menjadikannya bahan lelucon, lalu memperingatkan mereka bahwa jika mereka tidak patuh kepadanya, mereka akan bernasib sama seperti Cha. Meskipun telah dihina oleh presiden, Cha tidak bisa membalas apapun karena dia menderita kelumpuhan total. Satu-satunya yang bisa ia gerakkan hanyalah pupil matanya dan dia merasa seolah-olah sudah tidak hidup lagi. Kembali ke masa sekarang, Cha gemuk melihat menu statistiknya. Ternyata satu-satunya hal yang ia kuasai adalah tinju dengan peringkat A serta daya tahan di peringkat SSS. Namun Cha cukup puas dengan itu semua karena ia masih bisa meningkatkan keahlian lainnya dengan mengasah tubuh ini. Ia berpikir bahwa jika berhasil mengembalikan bentuk tubuhnya dan kembali ke dunia MMA dan tinju, dia bisa merebut kembali kehidupan yang dulu ia impikan.
Sejak Cha mengalahkan kedua pembulinya, rumor mulai menyebar di sekolah. Berkat itu, semua preman lainnya, termasuk bos mereka, juga mengetahuinya. Salah satu preman datang ke kelasnya untuk balas dendam, tetapi Cha langsung menjatuhkannya dan bahkan mengumpulkan giginya. Seorang siswi yang melihat keahliannya dalam bertarung menjadi tertarik kepadanya. Sementara itu, di markas para preman, mereka merencanakan cara untuk menghancurkan pria besar itu. Bos besar mereka, Juiceon, tidak percaya bahwa tidak ada satupun dari mereka yang cukup hebat dalam bertarung, jadi dia memutuskan untuk turun tangan sendiri. Ternyata Juiceon adalah seorang jenius dalam judo dan sangat percaya diri dengan kemampuannya. Kembali ke sekolah, gadis bernama Yun menanyai Cha tentang kehebatannya dalam bertarung dan mencoba merayunya. Namun Cha kesal dan menyuruhnya pergi, terutama karena dia telah mengikutinya ke toilet pria. Yun mengungkapkan bahwa dia tidak bisa pergi tanpa mendengar kisahnya karena dia membutuhkannya sebagai konten untuk channel YouTube-nya. Tapi Cha sama sekali tidak tertarik dengan hal itu. Tujuan utamanya hanyalah membalas dendam pada Presiden UFC Yang Gil. Namun untuk melakukan itu, dia harus bergabung kembali dengan UFC. Kali ini tidak semudah dulu karena di kehidupan sebelumnya, dia sudah menjadi peraih medali emas dan mendapat rekomendasi langsung. Sekarang dia harus memulai dari tinju profesional. Juiceon menemukannya dan langsung membantingnya ke lantai. Dia menyuruh anak buahnya mengunci area itu dan menangkap si gadis YouTuber. Kemudian Juiceon mendekati Cha untuk menghabisinya sambil memutar video masa lalunya saat ia masih menjadi korban bullying. Cha tidak suka dipermalukan seperti itu. Dia langsung membuang ponsel dari tangan Juiceon dan mulai menghajarnya. Juiceon berhasil menangkis salah satu pukulan Cha, tetapi Cha terus menyerang titik lemahnya berulang kali. Juiceon tidak mengerti bagaimana Cha seolah menemukan caat dalam hidup, tetapi dia tetap mencoba melakukan tackle rendah. Namun sebelum dia sempat mendekat, Cha melayangkan jab tepat ke arahnya, menghentikannya di tengah jalan. Meskipun jelas Juiceon sedang dihajar habis-habisan, anak buahnya tidak ikut campur, karena mereka yakin dia masih bisa mengatasinya sendiri. Mereka terbukti salah ketika gigi Juiceon mulai rontok karena pukulan berat yang terus-menerus. Yun merekam semuanya dengan ponselnya, sementara Chav akhirnya menjatuhkan Juiceon dan menyelesaikan misinya mengumpulkan 30 gigi. Di rumahnya, Chai melihat bahwa ia mendapatkan 20 poin dari misi itu dan menyadari bahwa dengan skill point tersebut, ia bisa meningkatkan kemampuan Jujitsu atau gulatnya yang masih peringkat F. Chad berpikir bahwa belajar Jujitsu jauh lebih baik daripada gulat karena lebih teknis dalam pertarungan, jadi ia menekan tombol Jujitsu. Tiba-tiba, ia merasakan sengatan listrik mengalir ke seluruh tubuhnya. Dalam hitungan detik, ia mempelajari semua gerakan yang mungkin dan menjadi ahli Jujitsu. Namun ia menyadari bahwa ia tidak bisa menggunakan cheat code untuk segala hal, jadi ia mulai berlatih fisik secara nyata. Sementara itu, pemimpin geng Jun mengetahui tentang Cha, tetapi tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan kalah juga. Salah satu preman punya ide untuk menjatuhkan Cha, jadi Juiceon mulai bersiap untuk balas dendam. Keesokan paginya, Yun menemukan Cha sedang latihan di taman dan datang untuk mengganggunya lagi. Dia meminta Cha menjadi bintang tamu di video barunya dan membanggakan bahwa dia punya 700.000 subscriber. Tapi Cha tetap tidak tertarik. Yoon lalu menggoda Cha dengan mengatakan bahwa ada program di YouTube yang bisa membantunya masuk ke UFC. Cha langsung sadar bahwa ini adalah kesempatan untuk kembali ke UFC dan membalas dendam pada Yonggil. Sementara itu, Yoon melihat video yang dikirim penggemarnya di mana Cha terlihat sedang menghajar Juiceon, tetapi video itu diedit agar terlihat seolah-olah Cha adalah si tukang bully. Dengan cepat, Cha meminta bantuan Yoon. Sebuah siaran langsung dimulai di channel Yoon, dan di dalamnya Cha mengklarifikasi bahwa memang benar dia menghajar Juiceon dan dia akan melakukannya lagi untuk membuatnya menderita. Juiceon menonton siaran itu dan mulai berpikir bahwa Cha sudah benar-benar gila. Tapi kali ini dia tidak takut lagi karena berkat video viral itu, dia akhirnya bisa menggunakan internet. Yoon terus merekam segalanya saat Cha menemukan Juiceon. Cha memberitahu Juiceon bahwa dia akan dihajar lagi, lalu meminta semua orang di siaran langsung untuk melaporkan kejadian ini ke polisi dan memberi mereka lokasinya. Juiceon berpikir untuk kabur, tapi dia tahu bahwa Cha tidak akan membiarkannya. Jadi dia melepas bajunya yang tanpa sponsor dan langsung maju untuk bertarung melawan Cha. Chat bersorak mendukung Cha, bahkan ada yang memberinya sarung tinju agar pertarungan ini menjadi pertandingan tinju tidak resmi. Tapi Juiceon merasa tidak butuh sarung tinju untuk mengalahkan Cha. Namun dia salah besar.
Cha langsung menghajarnya dan membuatnya tersungkur ke tanah. Saat Cha menghajarnya tanpa henti, dua polisi akhirnya tiba setelah menerima laporan. Jusion dan para penonton siaran berpikir bahwa Cha yang akan ditangkap. Tapi mereka semua kena prank karena polisi malah memborgol Juision. Seorang polisi menjelaskan bahwa dia ditangkap atas tuduhan memproduksi eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Cha lalu mengungkapkan bahwa dia sudah memberikan semua video dan foto yang pernah direkam Juision ke polisi. Plot twist ini membuat para penonton heboh, menyadari bahwa Cha sebenarnya adalah korban perundungan. Juision hanya bisa terdiam dalam keterkejutan saat polisi menyeretnya pergi. Cha mengutip perkataan terkenal Malcolm X, "Aku tidak menyebutnya kekerasan jika itu adalah pembelaan diri, aku menyebutnya kecerdasan." Cha kemudian menceritakan masa lalunya yang kelam akibat diskriminasi, dan itulah alasan dia belajar tinju. Dia siap menerima hukuman apapun atas apa yang telah dia lakukan, tapi dia ingin semua orang tahu bahwa itu adalah tindakan membela diri. Dia ingin menjadi lebih kuat, bukan hanya untuk bebas dari perundungan dan kekerasan, tetapi juga karena dia menikmatinya. Karena itu, dia ingin ikut serta dalam acara Real Fighter di YouTube. Seluruh komunitas mendukung keputusannya dan kabar ini akhirnya sampai ke Yong, seorang bintang baru di dunia YouTube. Dia melihat video Cha dan menyadari bahwa gaya bertarungnya mirip dengan mantan petarung UFC, namun dia menganggapnya hanya kebetulan. Yong mengatakan kepada manajernya, Wu, bahwa dia ingin merekrut anak itu. Tapi Wu tahu ini akan menjadi masalah karena Cha masih di bawah umur dan bisa memberikan pengaruh buruk bagi remaja. Namun Yong tidak peduli. Baginya yang penting adalah uang. Dia meyakinkan Wu bahwa bisnis mereka memang berisiko dan memerintahkannya untuk tetap merekrut Cha meskipun ada kemungkinan mendapat kecaman. Yong yakin bahwa acara Real Fighter tidak akan gagal dan bahkan menjamin kesuksesannya. Di arena tinju, dua reporter berita TV melihat babak kualifikasi pertama Real Fighter. Mereka berpikir bahwa semua peserta sudah berada di puncak kemampuan mereka. Mereka bertanya-tanya apakah Cha bisa bertahan. Ternyata beberapa bulan telah berlalu dan Cha sudah benar-benar mengubah fisiknya. Sementara itu, Yun, seorang YouTuber yang cukup mengganggu, masih terus merekam Cha untuk menambah popularitasnya. Babak kualifikasi pun dimulai. Salah satu petarung, Wonji, benar-benar menghancurkan lawannya. Haimin memperhatikan bahwa Wonji tidak hanya menguasai kickboxing, tetapi juga ahli dalam gulat. Dia merasa Wonji memiliki keunggulan besar. Yun datang dan duduk di sebelahnya. Rekan Haimin langsung mengenalinya sebagai YouTuber terkenal dengan lebih dari 800.000 subscriber. Haimin sedikit cemburu dan bertanya apa yang Yun lakukan di kompetisi bela diri. Yun menjawab bahwa belakangan ini dia mulai tertarik dengan hal-hal yang kasar. Haimin bercanda bertanya apakah dia tertarik dengan petarung yang terlihat seperti gangster itu. Berbicara soal dia, Choi menampilkan pertarungan hebat tetapi tetap kalah di ronde tersebut. Yong datang dan memuji Choi atas semangat bertarungnya yang tinggi. Choi hampir saja mengungkap bahwa Yong adalah kakaknya, tetapi dia menahan diri dan tetap melaju ke babak berikutnya. Peserta berikutnya, Cha, akhirnya masuk ke arena. Dia naik ke atas ring untuk babak kualifikasinya. Sebuah kilas balik menunjukkan saat dia masih kelebihan berat badan. Dia sudah menyelesaikan sebagian besar tugas yang diberikan oleh menu statistiknya. Tugas terakhirnya adalah memberitahu ayahnya bahwa dia ingin menjadi petarung MMA. Cha juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk membuat ayahnya bangga. Saat makan malam, dia langsung mengatakan bahwa dia ingin menjadi petarung MMA. Tentu saja ayahnya tidak mendukung keputusan itu, karena yang dia lihat hanyalah seorang anak gemuk yang bahkan sulit bergerak dengan benar. Cha mengatakan bahwa ayahnya seharusnya menghargai keputusannya daripada mengkritiknya tanpa alasan. Akhirnya sang ayah hanya tersenyum. Dia senang anaknya akhirnya menemukan sesuatu yang benar-benar ingin dia lakukan. Dia pun memberi Cha restu dan doa terbaiknya. Kini, Cha melangkah ke dalam ring bersyukur karena ayahnya percaya padanya. Setelah berbulan-bulan akhirnya masuk ring lagi membuat Cha merasa luar biasa. Dia dengan tidak sabar menunggu ronde dimulai. Lawan yang akan dihadapinya mengejeknya, menganggapnya cuma badut dari YouTube, lalu berkata kepada penonton bahwa dia akan membuat anak SMA ini menangis.
Cha mengenali lawannya sebagai mantan bawahan Yong Chil, dan itu justru membuatnya semakin bersemangat. Saat Cho dulu terbaring di rumah sakit, lumpuh total di kehidupan sebelumnya, pria ini pernah datang kepadanya dan mengatakan bahwa dia pantas mendapatkannya karena menentang Yong Chil. Cha benar-benar membencinya. Pertandingan dimulai dan Wan Jai langsung melancarkan pukulan beruntun, tapi Cha menghindari semuanya dengan mudah. Wan Jai mulai ragu apakah Cha benar-benar seorang pemula. Waktu ronde hampir habis, jadi Cha berhenti bermain-main dan mengakhirinya dengan satu pukulan brutal. Setelah ronde pertama, dua pelatih Wan Jai datang untuk memotivasinya, sementara Cha duduk sendirian. Karena dia memang seorang petarung solo. Dia membuka menu statusnya dan melihat bahwa misi barunya adalah memenangkan pertarungan ini di Insta Pro. Pelatih Wan Jai menegurnya karena tidak menggunakan kuda-kuda dengan benar. Wan Jai menjelaskan bahwa dia sengaja menahan diri, mengira Cha hanyalah seorang pemula. Tapi sekarang dia sadar, Cha ternyata punya pengalaman bertarung. Jadi dia memutuskan untuk menunjukkan seperti apa pertarungan profesional yang sebenarnya. Ronde kedua dimulai, Wan Jai langsung menggunakan teknik clinch untuk dirty boxing. Strategi ini jarang digunakan di MMA, jadi dia yakin Cha akan panik karena tidak familiar dengan teknik ini. Tapi Cha membuktikan bahwa dia salah. Dia menggunakan gerakan river blow untuk mendorong Wan Jai menjauh, lalu dengan cepat menghindari serangan berikutnya dan mulai melawan balik. Wan Jai semakin agresif, kehilangan keseimbangan, dan akhirnya tumbang terkena pukulan Cha. Saat jatuh, dia teringat masa lalu ketika dia pernah membuli seorang petarung junior karena berani melawan. Saat itu, petarung UFC Cha menantangnya dalam sparring dan menghajarnya habis-habisan. Sekarang dia merasakan aura yang sama dari Cha, dan hal itu terus menghantui pikirannya. Cha terus menekan Wan Jai, menunjukkan bahwa dia bukan petarung amatir. Wan Jai melirik ke arah presiden melihat ekspresi kecewa di wajahnya. Dia tidak bisa membiarkan reputasinya hancur begitu saja, jadi dia menggunakan teknik takedown, gerakan tackle rendah untuk menjatuhkan lawan. Cha menyadari bahwa ini tidak menguntungkan baginya karena gaya bertarungnya lebih berfokus pada pukulan. Dia berpikir sejenak lalu teringat bahwa dia telah menguasai jiu-jitsu. Jadi dia langsung menerapkan salah satu tekniknya membuat penonton terdiam kaget. Dengan teknik kuncian dari jiu-jitsu, Cha hanya perlu menunggu Wan Jai menyerah. Wan Jai panik mencoba mendorong Cha ke pagar, tapi usahanya sia-sia. Cha lalu mengubah tekniknya dengan sengaja menjatuhkan diri ke tanah agar bisa menggunakan gerakan berikutnya, guillotine choke. Haimin terkejut melihatnya tidak bisa menutup mulutnya. Dia bertanya pada rekannya, Jeju, untuk merekam semuanya secara diam-diam agar mereka bisa memanfaatkannya nanti. Wan Jai tahu dia sudah tidak punya jalan untuk lolos, tapi egonya menolak untuk menyerah. Jadi wasit menghentikan pertandingan dan mengumumkan Cha sebagai pemenang setelah kuncian luar biasa yang dia lakukan. Cha merayakan kemenangannya dan menyadari bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya, mengalahkan seorang profesional dan mendapatkan 100 poin untuk itu. Setelah melewati babak kualifikasi dengan mulus, Cha memutuskan untuk berlatih di gym luar ruangan agar bisa tampil lebih baik di final. Dia mengingat apa yang dikatakan Yong saat dia menang melawan Wan Jai. Meskipun Yong memuji Cha, dia lalu mengatakan betapa miripnya dia dengan petarung UFC Cha yang dulu, lalu mulai menangis dan mengatakan bahwa dia sangat mengidolakannya. Cha tahu bahwa Yong hanya melakukan ini untuk menarik simpati dan menaikkan popularitasnya, tapi dia tetap berterima kasih karena sudah menutupi identitas aslinya. Kembali ke masa sekarang, Cha berpikir untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman agar bisa menang di final. Dia sudah meningkatkan jiu-jitsunya ke peringkat D setelah mendapatkan poin dari mengalahkan Wan Jai, tapi itu masih belum cukup. Dia lalu membuka menu statistik untuk melihat apakah ada opsi untuk meningkatkan atribut fisiknya. Haimin mendekatinya, memperkenalkan dirinya sebagai jurnalis, dan mengatakan bahwa dia menikmati pertandingan terakhirnya. Dia duduk di sebelah Cha, menawarkan minuman, lalu bertanya tentang teknik terakhirnya. Haimin mulai melontarkan beberapa pertanyaan seperti seorang jurnalis sejati, tapi Cha tidak punya waktu untuk wawancara. Akhirnya, Haimin hanya meminta satu jawaban dari Cha, siapa mentornya untuk pertandingan final. Namun Cha tetap tidak menjawab sehingga Haimin kembali ke kantornya dengan kecewa dan menyalahkan dirinya sendiri karena mengganggunya saat sesi latihan. Final akan mempertemukan dua tim yang masing-masing berisi 5 pemain dan tim pemenang akan membawa pulang semua hadiah. Akan ada seorang juara UFC tingkat menengah bernama Dajian dan seorang veteran bernama Jinsu sebagai mentor di final. Haimin berpikir bahwa tim yang mendapatkan Jinsu sebagai mentor akan otomatis kalah.
Dia juga yakin Yong akan sengaja memasukkan Cha ke tim Jinsu agar dia berada dalam posisi tidak menguntungkan. Namun Cha justru dengan sengaja memilih Jinsu sebagai mentornya. Dari 10 peserta final, hanya Cha yang memilih Jinsu, yang berarti keputusan akhir ada di tangan Dajian untuk menentukan siapa yang akan dia serahkan kepada Jinsu. Yong ingin mengubah hasil pemilihan karena tidak ada media yang meliput saat itu, dan dia bingung kenapa Cha memilih Jinsu. Dia masih marah karena Cha telah mengalahkan anak emasnya Wan Jai dan ingin menyingkirkannya dari UFC secepat mungkin. Menurutnya Cha terlalu merepotkan, jadi dia memutuskan untuk menunjukkan kepada Cha bagaimana dunia orang dewasa yang sebenarnya. Sementara itu, di rumah Cha dan ayahnya menonton TV dan mendapati bahwa UFC telah menghapus seluruh bagian babak kualifikasinya. Ayahnya mencoba menenangkan Cha dan memberinya motivasi untuk tampil lebih baik agar bisa muncul di siaran berikutnya. Namun Cha tahu persis kenapa ini terjadi dan dia yakin ini semua karena ulah Yong. Dia lalu menghubungi Haimin untuk meminta bantuan. Saat Haimin mengetahui bahwa Cha sengaja dihapus dari siaran kualifikasi, dia langsung menduga bahwa Yong tidak suka dengan hasil pertandingannya. Akhirnya dia mengambil inisiatif untuk mengunggah seluruh rekaman pertarungan Cha di YouTube untuk memperlihatkan betapa manipulatifnya UFC. Dia juga mengungkapkan bahwa ini adalah permintaan Cha, jadi dia tidak merasa melakukan kesalahan apapun. Video itu meledak dan bahkan muncul di daftar rekomendasi Yong. Dia langsung panik dan mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Seseorang menyarankan agar dia menyalahkan satu orang saja, tapi Yong tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. Akhirnya, dia memilih diam dan malah memaki para jurnalis. Sementara itu, Cha kembali ke sekolah dan langsung dikenali semua orang. Para gadis di kelas mendekatinya, tapi Cha sama sekali tidak tertarik. Yun bertanya kenapa dia bersikap seperti itu. Cha menjelaskan bahwa dia tidak ingin perhatian palsu hanya karena sekarang dia sedikit terkenal. Dia mengatakan ada hal yang lebih penting baginya saat ini, membuat Yun terkejut. Yang paling penting bagi Cha sekarang adalah latihan. Dia harus pergi menemui Jinsu untuk menyampaikan sesuatu. Saat tiba di tempat latihan, Cha memberitahu Jinsu bahwa dia dilatih oleh petarung UFC Cha dan meminta Jinsu merahasiakannya. Cha juga mengatakan bahwa gurunya sangat berterima kasih pada Jinsu karena pernah membantunya saat sedang kesulitan. Cha terus menceritakan betapa besar bantuan Jinsu bagi petarung UFC itu hingga dia merasa seperti saudara kandungnya sendiri. Mendengar itu, Jinsu tidak bisa menahan air matanya lagi. Saat itulah dia benar-benar mengerti kenapa Cha memilihnya sebagai mentor. Jinsu meminta maaf pada Cha karena tim mereka adalah yang terlemah di antara 10 peserta final. Tapi Cha tidak khawatir karena dia punya strategi rahasia. Hari final Real Fighter pun tiba dan pembawa acara menyambut semua penonton. Pertandingan akan segera dimulai antara tim Dajion dan tim Jinsu. Tim Dajion terlihat kuat, sementara tim Jinsu jelas-jelas adalah underdog. Yong mengira Choi dari tim Dajion akan menjadi MVP. Dia mengambil mikrofon dan memberikan motivasi untuk kedua tim sebelum pertandingan. Tiba-tiba Cha juga mengambil mikrofon dan mengajukan permintaan mengejutkan. Dia ingin mengubah format pertandingan menjadi 1 lawan 5. Dia ingin menghadapi seluruh tim lawan sendirian. Semua orang terkejut dengan permintaan itu. Cha menjelaskan bahwa timnya belum siap bertarung di oktagon dan hanya akan merusak final yang disponsori dan didukung oleh banyak pihak. Penonton menyukai semangat Cha dan mulai bersorak mendukungnya. Yong berpikir tidak mungkin Cha bisa mengalahkan lebih dari 2 orang. Dia lalu memberikan syarat, pertandingan akan berlangsung 5 ronde, dan Cha harus mengalahkan semua lawannya dalam waktu kurang dari 3 menit. Dengan percaya diri, Cha justru menantang balik, mengatakan bahwa dia bahkan tidak membutuhkan 1 menit untuk menghabisi mereka. Yong semakin marah, tapi akhirnya memberi izin. Penonton yang menyaksikan siaran langsung merasa ini terlalu gila dan tidak yakin Cha bisa menang. Namun Cha tetap teguh dan terus melatih pukulannya sebelum pertandingan dimulai. Sang announcer kemudian memperkenalkan lawan pertama Cha, Hyun, dan menyuruhnya untuk mengalahkan Cha dengan cara apapun, termasuk menggunakan cara kotor. Sementara itu, Cha mendapat misi baru dari sistem. Dia harus menjadi pemenang di final ini. Dengan mendapatkan 250 poin jika dia mengalahkan kelima lawannya, Cha menjadi lebih bersemangat dari sebelumnya. Pertandingan dimulai dan Cha langsung melesat ke arah Hyung, melayangkan pukulan penuh tenaga. Hyung mati-matian mencoba menangkis pukulan Cha, tapi Cha terus menghajarnya tanpa memberi celah. Hyung mulai sadar kalau Cha sekarang jauh lebih cepat dan kuat darinya.
Cha terus melancarkan pukulan telak dan berhasil menjatuhkan Hyung dalam waktu kurang dari 30 detik. Pertandingan berakhir tanpa Hyung bahkan sempat mendaratkan satu pukulan pun. Alih-alih bermain curang, Cha membuktikan kalau keterampilan tinjunya ada di level yang berbeda dengan mendapatkan 50 poin karena mengalahkan Hyung. Ia akan tetap tenang selama 4 pertandingan berikutnya dan lanjut ke babak kedua. Kali ini lawannya adalah pegulat profesional dan banyak penonton berpikir pertandingan ini adalah akhir bagi Cha. Mereka menganggap tidak mungkin dia bisa mengalahkan petarung kelas berat. Haimin juga setuju dengan pendapat itu, menjelaskan kalau Pio pasti akan mencoba menangkap dan menjatuhkan Cha, membuatnya sulit menghindari serangan. Mereka memprediksi Pio akan keluar sebagai pemenang. Pertandingan dimulai dan Pio langsung mencoba menangkap Cha, tapi Cha menghalangi serangan itu dengan tendangan rendah ke betis. Dampaknya langsung terasa. Cha kembali melancarkan tendangan yang sama membuat Pio kehilangan keseimbangan. Pio yang putus asa mencoba menangkapnya lagi, tapi Cha melayangkan uppercut menyudahi pertandingan dengan knockout lagi. Kali ini dia hanya butuh kurang dari 30 detik. Serangan baliknya yang mengesankan membuat semua orang terpukau, termasuk mentor tim lawan, Dajion. Dia mulai mempertimbangkan strategi baru karena dia tahu Cha bisa menendang, menguasai jiu-jitsu, dan tentu saja tinju. Akhirnya ia memutuskan untuk mengirim Ilju dengan taktik bertahan hingga waktu habis, berharap stamina Cha sudah terkuras. Ilju adalah juara karate dan sangat percaya diri dengan kemampuannya. Sebelum pertandingan dimulai, dia langsung memasang kuda-kuda dan mendekati Cha dengan strategi bertahan, dikenal sebagai strategi kura-kura. Taktik ini membuat lawan menghabiskan energi dengan mencari celah untuk menyerang. Namun, Cha hanya mengandalkan kekuatannya, melayangkan satu pukulan ke perut Ilju hingga langsung mematahkan 2 tulang rusuknya. Ilju pun pingsan seketika. Cha kembali keluar sebagai pemenang. Setelah mengalahkan pegulat dan karateka dari tim Dajion, lawan berikutnya adalah petarung jiu-jitsu, Ji-hun. Begitu masuk ring, Ji-hun langsung meregangkan tubuhnya, bersiap menggunakan teknik kuncian. Dia dikenal dengan kemampuan cengkramannya yang luar biasa, dan kali ini pertarungan tampaknya akan lebih sulit bagi Cha. Pertandingan dimulai dan Cha langsung melancarkan tendangan rendah ke betis Ji-hun. Ji-hun yang kesal memutuskan untuk menghancurkan kaki Cha. Dia mencoba menangkap kakinya dengan teknik Imanari Roll, tapi Cha dengan santai mengangkat kakinya, menghentikan usaha Ji-hun begitu saja. Saat Ji-hun masih di tanah, Cha menendangnya lalu melompat ke atasnya, memulai rentetan pukulan. Ji-hun mencoba menangkap kaki Cha lagi, namun Cha dengan cepat naik ke atas tubuhnya, lalu langsung mengunci lehernya dengan arm triangle choke. Ji-hun berusaha membebaskan diri dan malah menarik kepala Cha ke arahnya, membuat Cha bisa langsung mengunci lehernya dengan triangle choke. Cengkeramannya kuat dan sempurna, tapi Ji-hun memaksakan diri untuk bangkit dan menghantamkan tubuh Cha ke lantai. Tapi sebelum dia bisa melakukannya, dia kehilangan kesadaran dan jatuh pingsan. Dengan itu Cha hanya tinggal membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memenangkan final. Dia dengan antusias menunggu petarung terakhir dari tim Dajian, MVP dari babak kualifikasi, si gangster Choi. Choi memasuki oktagon sambil memprovokasi Cha, bersiap untuk menggunakan teknik bertarung jalanannya. Yong mulai menyesali keputusannya mengubah aturan demi hiburan karena jika terus begini, Cha akan menjadi bintang baru. Dia bahkan menyesal telah mempercayai Choi yang kini mempermalukannya di depan penonton. Sang komentator memperkenalkan kedua petarung Cha dan Choi untuk pertandingan terakhir. Dia memberitahu para penonton bahwa meskipun Cha terlihat kelelahan, Choi justru dalam kondisi terbaiknya, jadi hasilnya sudah bisa ditebak. Haimin juga berpikir bahwa Cha akan kalah di ronde ini karena dia sudah menghabiskan banyak energi di pertandingan sebelumnya. Ditambah lagi, kelas berat mereka berbeda. Jika Choi berhasil mendaratkan pukulan khasnya, Step Iron Fist, maka dialah yang akan menang. Pertandingan pun dimulai. Choi bertarung seperti babi hutan liar, sementara Cha nyaris tak bisa menghindari pukulannya. Langkahnya mulai melambat karena kelelahan. Dia tahu bahwa tenaganya akan habis dalam waktu singkat, jadi dia menghemat gerakannya dan mencari strategi baru untuk mengalahkan Choi. Cha mulai menggunakan teknik parry yang biasa digunakan dalam tinju dan akhirnya mulai unggul atas Choi. Dia mengejek Choi dan melancarkan rentetan pukulan padanya. Saat dipukuli habis-habisan, Choi teringat bahwa dulu dia selalu mengandalkan ketakutan daripada keterampilan untuk mengalahkan lawannya. Dia mengira akan menang melawan seorang pemula tanpa pengalaman, tapi nyatanya dia salah besar. Choi terus terkena pukulan bersih dari Cha. Dajin berteriak menyuruh Choi terus bertarung.
Choi pun memutuskan bermain curang. Dia menarik rambut Cha dengan satu tangan dan mencoba memukul dengan tangan lainnya. Tapi Cha tidak akan membiarkan Choi berbuat seenaknya. Dia langsung mematahkan tangan Choi. Wasit segera menghentikan pertandingan dan mengulangnya kembali. Cha kembali mendekati Choi, tapi kali ini sang babi hutan liar telah berubah menjadi kucing ketakutan. Cha mengambil kesempatan itu dan menghajar Choi habis-habisan sampai lemak di tubuhnya menghilang. Keadaan benar-benar berbalik. Choi tidak bisa membiarkan dirinya kalah dari seseorang yang dianggapnya lemah. Jadi dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melancarkan pukulan terakhir. Cha dengan mudah menghindarinya dan mendaratkan pukulan pamungkas. Dia memenangkan final seorang diri. Penonton ikut merasakan adrenalin pertandingan dan bersorak untuk bintang baru UFC. Haimin dan Yong sama-sama menyadari bahwa Cha adalah monster yang tidak bisa dikendalikan. Yong mengerti bahwa UFC akan menjadi permainan monopoli bagi Cha jika dia terus bertarung seperti ini. Dia sama sekali tidak menginginkannya, tapi demi menjaga citra publiknya, dia tidak punya pilihan lain selain memberi selamat dan memuji Cha. Namun, Dajin mengambil mikrofon dan mengatakan bahwa Jinsu dan Cha hanya beruntung dan tidak punya keterampilan yang layak. Cha langsung mengambil mikrofon dan menentang perkataan Dajin. Dia menantang Dajin untuk bertarung dengannya. Cha meminta izin kepada presiden, tapi sebelum presiden bisa menjawab, penonton sudah lebih dulu menyetujuinya. Ini adalah tantangan yang luar biasa dari Cha karena Dajin adalah juara dunia UFC. Dajin pun mendatangi presiden karena dia juga ingin menghajar Cha agar dia sadar tempatnya. Yong berpikir sejenak, lalu akhirnya memberi persetujuan. Dia yakin Dajin sebagai petarung terkuat akan menghajar Cha begitu parah hingga penonton akan melupakan bahwa Cha sebenarnya cukup berbakat. Yong pun mengumumkan pertandingan antara Cha dan Dajin, pertandingan full contact di mana semua bagian tubuh boleh diserang dengan durasi 2 ronde, masing-masing 3 menit. Ayah John mulai melepas jasnya, memamerkan tubuhnya yang besar dan berotot. Dia lalu masuk ke dalam oktagon, mengakui keberanian Cha, tapi mengingatkannya bahwa dia bodoh karena menantang pertarungan ini. Sebagai balasan, Cha mengejek Dajun dan mengatakan bahwa dalam hitungan detik, dia akan menjatuhkan semua giginya. Komentar itu membuat darah Dajun mendidih, dan dia bersiap memberi pelajaran pada Cha. Begitu pertandingan dimulai, dia langsung mengambil posisi dan menggunakan teknik foot move untuk menjatuhkan Cha. Dia mendorong Cha ke dinding arena, lalu mulai menghajarnya dengan pukulan kiri, sementara tangan kanannya menahan kaki Cha. Melihat Cha yang kesulitan menahan serangan Dajin, Haimin kembali meremehkannya. Setelah 5 kali salah menilai, dia tetap yakin bahwa kali ini Cha tidak akan bisa bernapas dan akan kalah telak. Dajin mengangkat Cha dan membantingnya ke tanah, lalu menggunakan teknik knee on belly, menekan lututnya ke perut Cha untuk menguras stamina lawannya. Cha mulai kehilangan napas karena tekanan itu, tapi dia tetap fokus pada Dajin. Menyadari hal itu, Dajin memutuskan untuk menghabisinya secara perlahan dan menyakitkan. Jinsu yakin tidak ada jalan keluar dari situasi ini, dan memperingatkan Chan agar tidak mengangkat tangannya. Tapi karena dia sudah melakukannya, Daijin langsung menggunakan teknik cengkraman untuk memaksanya menyerah. Namun, Cha tidak akan kalah begitu saja. Dengan kekuatan murni, dia mengangkat tubuhnya dan berhasil keluar dari kuncian tangan. Sekarang dengan posisi di atas Daijin, Cha mulai melancarkan pukulan. Tapi Daijin adalah juara dunia, dan dengan teknik scissor sweep, dia membalikkan posisi mereka lagi. Cha mencoba menggunakan teknik jiu-jitsu tapi gagal dan kembali dihajar oleh Daijin. Namun Cha bertahan sampai ronde pertama berakhir. Masih ada 1 ronde tersisa, tapi setelah melihat ronde pertama, harapan untuk Cha hampir tidak ada. Jinsu masuk ke dalam oktagon dan menyarankan Cha untuk menyerah saja karena kondisinya sudah buruk. Tapi Cha tidak mau menyerah. Dia mencari cara untuk mengalahkan Daijin dan akhirnya memutuskan untuk menggunakan Chaat Code. Bel berbunyi keras menandakan dimulainya ronde kedua. Semua orang penasaran bagaimana ronde ini akan berakhir. Komentator membahas dominasi tanpa ampun Daijin di ronde pertama dan mengira ronde ini juga akan berakhir dengan cara yang sama. Namun Daijin tidak ingin mengulang strategi yang sama. Kali ini dia memilih untuk memulai dengan jab, lalu mencoba tackle. Tapi Cha berhasil menahannya dengan menggunakan sprawl, teknik dasar, untuk menangkis tackle ke tubuh bagian bawah. Kemampuannya untuk melawan tackle membuat akhir ronde kedua mulai terlihat berbeda. Daijin mulai curiga bahwa Cha pasti sudah menonton ribuan pertandingan UFC karena tidak ada cara lain
Dia bisa mengenal begitu banyak teknik. Namun yang tidak dia tahu adalah bahwa Cha punya Chaat code sendiri. Daijin memutuskan untuk kembali ke teknik gulatnya dan mencoba tackle sekali lagi. Tapi Cha kembali menangkisnya dengan gerakan sprawl. Cha mengungkapkan bahwa ia menjadi lebih baik dalam gulat karena telah menginvestasikan semua poin skillnya ke dalam gulat sebelum ronde dimulai. Cha akhirnya mendaratkan pukulan pertama ke wajah Daijin, lalu terus mempertahankan momentumnya dengan melancarkan serangan bertubi-tubi. Sang juara mulai terlihat kesulitan, dan Min yang biasanya tidak bersemangat berkomentar bahwa pertandingan ini akan berubah dari sekarang. Dia yakin Cha akan mendapatkan penghargaan karena akhirnya menunjukkan potensinya yang sebenarnya. Cha melancarkan tendangan ke betis Daijin dan menambah 2 pukulan efektif. Jinsu bersorak keras menyemangati Cha untuk menunjukkan kemampuannya. Namun stamina Cha mulai menipis dan ia mencari cara untuk mengakhiri pertarungan dalam satu serangan. Daijin mendapat cemoohan dari para penggemarnya dan merasa terhina, tapi dia tetap tenang dan mengambil napas dalam untuk berpikir seperti seorang juara sejati. Dia kembali menerjang Cha dengan harapan melancarkan tackle lain dan bersiap menggunakan sweep jika Cha menggunakan sprawl untuk bertahan. Tapi kali ini Daijin tidak mencoba tackle, sebaliknya dia melepaskan uppercut. Cha berhasil menghindarinya, tapi serangan berikutnya tidak bisa dihindari. Jadi Cha memilih untuk menerima pukulan itu dan membalas dengan tendangan mematikan ke perut Daijin. Tendangan itu menghancurkan 2 tulang rusuk Daijin. Jinsu teringat bahwa Cha telah berlatih hanya tendangan selama sebulan penuh, dan kini ia mengerti alasannya. Tendangan berputar Cha membuat Daijin gemetar hebat. Meskipun 2 tulangnya patah, Daijin tetap bertahan dengan sisa tenaganya dan mencoba melancarkan pukulan terakhir. Namun pertandingan berakhir sebelum pukulannya mengenai sasaran. Penonton bersorak menyebut nama Cha, merayakan pertunjukan luar biasa yang baru saja mereka saksikan. Cha duduk kelelahan tapi puas karena berhasil membuktikan bahwa ia adalah bintang baru UFC. Berkat pertandingan ini, ia juga menyelesaikan 2 misi pertarungan tambahan yang semakin membuatnya senang. Cha kembali ke ruang ganti di mana puluhan reporter berita berusaha mewawancarainya. Namun Jinsu melarang siapapun masuk, mengatakan bahwa Cha sedang kelelahan. Cha berterima kasih kepada Daijin karena telah memberinya begitu banyak poin, karena ia baru saja mencapai 250 poin dengan mengalahkan sang juara dunia. Ia berpikir untuk meningkatkan salah satu skillnya dan melihat bahwa sebuah fitur baru telah terbuka, menu quest di mana ia bisa mengambil berbagai tantangan. Cha kembali ke rumah dan membuka menu sistemnya. Ia mengakses menu quest dan melihat bahwa tantangan pertamanya adalah menjatuhkan seorang petarung MMA virtual dengan hanya 30 kesempatan untuk melakukannya. Jika ia menerima tantangan ini, ia harus menggunakan semua 300 skill point-nya, tetapi akan mendapatkan peningkatan skill sebagai hadiah. Cha merasa ini adalah kesempatan emas dan mulai mempertimbangkan untuk menerimanya. Ia tahu bahwa skill dalam sistem ini hanya bersifat teoritis, tapi ada perbedaan besar antara memahami sesuatu secara teori dan menguasainya secara praktis. Ia menekan layar untuk menerima tantangan, dan seketika itu juga ia berpindah ke dimensi lain. Cha mendapati dirinya berdiri di dalam oktagon UFC, dikelilingi oleh kehampaan tanpa batas. Di depannya, lawannya sudah menunggu dirinya sendiri. Saat pertarungan dimulai, hal pertama yang Cha sadari adalah gaya bertarung mereka yang berbeda. Berbeda dengan dirinya, versi virtual Cha adalah petarung serba bisa yang jauh lebih unggul dalam gulat dan jiu-jitsu. Cha berpikir bahwa mungkin ia memiliki keunggulan dalam tinju, tapi teorinya langsung terbantahkan. Cha akhirnya menyadari bahwa jika ingin mengalahkan lawan ini, ia harus memperbaiki semua kelemahannya terlebih dahulu. Dia kalah dalam misi tantangan pertama setelah bertarung selama 6 ronde dan pingsan karena cekikan dari versi virtual dirinya sendiri. Cha kembali ke dunia asalnya, bertanya-tanya kenapa dia gagal, padahal sempat unggul di beberapa ronde. Dia mencoba lagi di dimensi lain tapi gagal di percobaan kedua, ketiga, dan keempat. Dia terus bertarung, hampir berhasil mencekik lawannya di percobaan ke-15, tapi kalah karena teknik ground and pound. Tapi Cha tidak menyerah. Dia yakin kali ini bisa mengalahkan dirinya yang virtual. Dia menyadari bahwa dalam MMA, dia harus menggunakan semua kemampuannya secara bergantian. Layar sistem muncul menunjukkan bahwa kemampuannya meningkat. Merasa percaya diri, dia terus mencoba hingga percobaan ke-27, tapi masih belum bisa menang. Akhirnya di percobaan ke-30, dia berhasil menjatuhkan versi virtualnya dan menyelesaikan misinya.
karena keberhasilannya, kemampuannya meningkat, dan dia mendapatkan evaluasi A+. Menu pop-up menunjukkan bahwa jika dia menyelesaikan 2 misi lagi, dia akan mendapatkan hadiah tersembunyi. Tapi Cha sedikit kecewa karena belum mendapat hadiah. Dia sadar bahwa dia harus terus meningkatkan kemampuannya dan memutuskan untuk mencari beberapa harimau. Presiden UFC Yonggil mengundang Cha ke rumah tataminya yang mewah. Dia mengatakan bahwa hidup itu seperti ombak, kadang butuh angin untuk membuka jalan. Yonggil menawarkan diri untuk menjadi angin yang membimbing Cha dan mengajaknya menjadi keluarga, meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah. Yonggil lalu melukai tangannya sendiri, menyuruh Cha melakukan hal yang sama agar mereka bisa berbagi darah. Tapi Cha menolak dan berkata bahwa jika dia ingin menjadi keluarganya, lebih baik dia sekalian menggorok lehernya sendiri. Setelah menghina Yonggil, Cha mengalihkan pembicaraan ke hal utama. Dia mengatakan bahwa dia tertarik untuk menandatangani kontrak UFC, tapi setelah melihat syarat-syarat konyol di dalamnya, dia langsung menolak. Di gym pelatihan UFC, para petarung mendengar rumor bahwa Cha akan menandatangani kontrak, membuat mereka iri karena mereka harus mengepel lantai selama 3 bulan sebelum mendapat kesempatan yang sama. Wakil kepala gym, Woon Jae, juga ingin balas dendam kepada Cha, jadi dia menyiapkan sambutan khusus untuknya. Cha datang ke gym dengan pakaian olahraga dan langsung diberi tugas, mencetak KO sebanyak mungkin dalam pertandingan sambutan. Tapi dia sudah tahu apa rencana Woon Jae berkat sistemnya. Cha pun senang karena ini berarti dia bisa mengumpulkan banyak poin. Kembali ke saat Cha datang ke rumah Yonggil untuk menandatangani kontrak, Cha bertanya bagaimana Yonggil memperlakukan petarung barunya. Mereka pun setuju bahwa kontrak itu tidak lebih dari racun bagi petarung. Yonggil menyadari bahwa Cha adalah orang yang cerdas dan mengatakan bahwa UFC adalah satu-satunya panggung yang mau menerima petarung baru. Jadi meskipun kontraknya tidak adil, banyak petarung tetap menerimanya karena mereka menganggap ini sebagai kesempatan besar untuk mendapatkan kontrak yang lebih baik di masa depan selama mereka bisa memberikan kesan yang kuat. Yongchil mengungkapkan bahwa juara saat ini, Daijin, Kim Kang-ju, Ahmed, dan Anu juga pernah melewati tahap ini sebelum menjadi bintang dunia. Tapi Cha menegaskan bahwa dia tidak ingin menjadi boneka Yongchil. Sebaliknya, dia ingin menjadi dalang yang mengendalikan boneka. Yongchil menyadari bahwa pemikiran Cha mirip dengan dirinya sendiri, jadi dia bertanya perubahan apa yang diinginkannya dalam kontrak. Cha menjawab bahwa dia hanya ingin menyesuaikan pembagian bonus PPV per pertandingan. Yongchil tidak mengerti, jadi Cha menjelaskan bahwa PPV atau pay-per-view adalah sistem langganan yang memungkinkan pelanggan membeli film atau acara secara individu. Penjualan PPV adalah alasan utama kesuksesan besar RFC, terutama di luar negeri. Karena itu, Cha ingin mendapatkan 70% pendapatan dari semua pertandingannya yang disiarkan PPV. Agar Yongchil mau menerima kesepakatan gila ini, Cha bahkan bersedia menerima beberapa kontrak dan mengajukan satu syarat tambahan yang mengejutkannya. Kembali ke masa sekarang, Cha bersiap untuk bertarung dan melakukan pemanasan. Woon Jae memperkenalkan Cha ke semua orang di gym dan memberitahunya bahwa dia akan mendapatkan pertandingan penyambutan. Dia memberikan sarung tinju khusus kepada para petarung agar mereka bisa menghajar Cha dengan benar. Strategi gym ini sederhana, mereka ingin menguras stamina Cha, karena itulah kelemahannya, dan setelah itu mereka akan menghabisinya. Tapi Cha tahu rencana mereka dan tidak sabar untuk menghapus senyum dari wajah mereka. Petarung kelas menengah bernama Park maju lebih dulu, Cha menghindari serangannya dan menguncinya dengan kuncian. Woon Jae sudah memperkirakan ini, jadi dia mengirim petarung berikutnya Jang untuk memberinya pelajaran. Cha sadar bahwa dia mendapatkan banyak poin dengan menang melalui kuncian, jadi dia mulai farming poin gratis. Jang membuka serangan dengan backspin elbow, mengejutkan Cha, tapi Cha bukan orang biasa, dia sudah mengalahkan juara dunia. Menggunakan teknik dirty boxing, Cha membuat Jang kesulitan membaca gerakannya dan dengan cepat membuktikan dirinya lebih unggul. Cha mengejutkan Jang dengan kuncian tangan dan tersenyum licik karena dia tahu dirinya akan menang. Jang mencoba melawan, tapi Cha mengubah cengkeramannya ke tulang belikat lalu mengatur ulang posisi kakinya untuk benar-benar menghancurkan Jang dan memaksanya menyerah. Cha menyadari bahwa semua petarung di gym ini menganggap sesi sparring dengan sangat serius. Jadi dia dengan senang hati mengundang mereka masuk
kering. Namun, melihat Zhang, petarung peringkat 7, dikalahkan dengan begitu brutal, banyak yang ragu untuk menantang Cha. Bahkan Won Jai pun terdiam, karena Cha mengalami peningkatan drastis setelah mengikuti Real Fighter Event. Melihat semua orang ketakutan, petarung peringkat 33, Nam Han, memutuskan untuk mengambil inisiatif dan masuk ke ring. Dia mencoba memprovokasi Cha, tapi itu sama sekali tidak berpengaruh. Cha hanya menunggu Nam Han bergerak lebih dulu. Non Han melayangkan pukulan sekuat tenaga, tapi Chai hanya menangkisnya dengan sikap bahu santai. Melihat Chai menggunakan teknik tingkat tinggi, Satu D sadar kalau Cha hanya bermain-main dengan Namkin, dan itu berarti dia sudah tamat. Cha melihat bahwa Non Han cuma omong besar tanpa bukti, jadi dia mengakhirinya dengan satu pukulan ke hidung. Para petarung di gym terkejut bukan main. Namun, ada satu orang yang masih belum menyerah pada mimpinya melihat Cha kalah. Dia menyuruh Jin naik ke ring dan menggunakan segala cara untuk mengalahkan Cha. Jin masuk ke ring dan mulai menyerang dengan tendangan untuk mendapatkan keuntungan atas Cha. Lalu dia mencoba menusuk mata Cha dengan 2 jari, tapi Cha melihatnya dan langsung menghindar. Jin pun menanduk Cha, sebuah gerakan curang yang jelas dianggap pelanggaran. Dia kemudian melompat dan mencoba menghancurkan Cha dengan kakinya, tapi Cha menghindar dan mendorongnya ke pagar. Cha lalu menggunakan teknik yang sama dengan yang digunakan juara dunia kepadanya di ajang Real Fighter dan membanting Jin ke tanah. Seseorang tiba-tiba menghentikan pertarungan dan menarik kerah Cha, menyalahkannya karena menggunakan teknik bantingan di sesi slamming. Namun Cha mengingatkannya bahwa teknik curang juga sudah digunakan terhadapnya. Dia mengatakan kepada semua orang, jika mereka ingin bermain kotor, maka mereka juga akan dipermainkan dengan cara yang sama. Cha akhirnya menunjukkan sisi menakutkannya yang sebenarnya, lalu bertanya kepada semua orang apakah mereka masih ingin bertarung dengannya atau apakah pertandingan penyambutan ini sudah selesai. Melihat tak ada yang mundur, Cha menyadari bahwa ini akan menjadi Royal Rumble. Sebelum semuanya dimulai, dia mengundang pemimpin mereka, Won Jai, untuk membuktikan siapa yang lebih kuat. Setelah Cha mengalahkan semua petarung MMA di gym, Won Jai tenggelam dalam depresinya dan larut dalam pikirannya sendiri. Dia mengatakan bahwa dalam dunia bela diri, jika seorang petarung mengklaim memiliki estimasi, itu berarti mereka bisa melihat potensi total lawan dan gaya bertarung mereka hanya dengan mengamati cara mereka bertarung. Bahkan jika seorang petarung belum menunjukkan banyak hal, tergantung seberapa dominan mereka dalam pertandingan MMA, terkadang orang-orang menyebut mereka layak menjadi juara. Petarung MMA yang dianggap layak menjadi juara bisa jadi adalah seseorang yang memiliki keunggulan fisik luar biasa dan kemampuan pukulan di atas rata-rata manusia normal, seperti Francis Ngannou yang bermain di Professional Fighters League. Atau bisa juga seorang petarung dengan durasi pertarungan yang singkat serta memiliki kemampuan gulat dan grappling yang luar biasa, seperti Khamzat Chimaev, juara nasional MMA Swedia 3 kali. Dalam hal ini, Won Jai memiliki estimasi tentang siapa yang bisa menjadi juara di Korean RFC, dan orang itu tidak lain adalah Cha Mu-gyel. Won Jai bertanya-tanya bagaimana seorang underdog seperti Cha yang seharusnya hanya mampu bersaing di level nasional bisa tampil begitu luar biasa. Tiba-tiba Won Jai mulai mengakui betapa hebatnya kemampuan tinju Cha. Tetapi karena egonya, dia tidak ingin Cha ada di gymnya. Won Jai berpikir bahwa jika membiarkan Cha melakukan apapun yang dia mau, dia akan mendominasi semua petarung lainnya. Satu-satunya alasan Won Jai berpikir Cha memiliki potensi sebesar ini adalah karena pengalamannya melawan petarung MMA lain. Sebagai seseorang yang telah bertarung melawan banyak petarung dari CSOF maupun WFC, Won Jai yakin tidak ada yang bisa mengalahkan Cha saat ini. Dia tahu bahwa meskipun sulit bagi seorang petarung MMA untuk melampaui estimasi awal, Cha jelas merupakan pengecualian karena dia berbeda dari yang lain. Kilas balik memperlihatkan saat Won Jai pertama kali menyadari seberapa kuat Cha sekarang. Saat Cha mengalahkan anak buahnya dengan mudah, dia sadar bahwa pemula yang dulu pernah dia lawan sudah bukan orang yang sama lagi. Dia juga melihat bahwa teknik striking Cha yang dulu masih kaku, kini semakin halus. Namun yang tidak dia sadari adalah semua itu berkat quest power up yang telah Cha jalani. Won Jai kembali bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang rookie berkembang begitu pesat dalam waktu singkat. Dia menyadari bahwa jika perkembangan Cha terus seperti ini, dia akan mengalahkan semua anggota gym sebelum kehabisan stamina. Saat Cha hampir selesai mengalahkan semua orang di gym, Won Jai tahu bahwa gilirannya akan segera tiba. Namun, dia juga tahu bahwa tidak mungkin dia bisa menang melawan Cha dalam pertarungan 1 lawan 1.
Nah, jadi jika dia ingin menghentikan welcome match sebelum Cha semakin bersemangat, dia harus mengambil tindakan. Bahkan hari ini dia sudah membubarkan sesi latihan lebih awal dan menyuruh semua orang pulang, tetapi tidak ada yang mau pergi. Mereka masih ingin merendahkan Cha dan meminta Wan Jai untuk turun tangan agar bisa menempatkan Cha di posisinya. Namun Wan Jai tahu bahwa jika dia masuk ke dalam oktagon, orang yang akan direndahkan bukanlah Cha tetapi dia. Tapi di saat yang sama, dia juga nggak mau terlihat lemah di depan para petarung. Jadi dia mencari alasan dengan mengatakan bahwa kalau dia, wakil direktur, melawan Cha, itu bakal terlalu berat untuk pendatang baru seperti dia. Wan Jai juga bilang kalau dia mungkin nggak sengaja melukai Cha dan itu bakal merusak citranya karena Cha adalah favorit Presiden RFC. Setelah mendengar penjelasan itu, semua orang mengerti dan Wan Jai akhirnya lega karena nggak perlu melawan Cha. Tapi berbeda dengan yang lain, Cha justru menyadari kalau Wan Jai takut padanya. Dia lalu mengejek Wan Jai dengan memanggilnya idiot. Meski begitu, Wan Jai tetap tenang dan seperti anjing setia, dia langsung pergi mengadu kepada tuannya. Wan Jai memberitahu Yonggil tentang bagaimana Cha telah mempermalukannya hari ini dan memohon agar dia membantunya memberi pelajaran pada Cha. Yonggil mengatakan kalau dia sudah mendengar tentang kejadian itu dan menyalahkan Wan Jai sendiri karena dia yang mencoba mengusik pendatang baru sejak awal. Wan Jai terdiam dan kesal pada dirinya sendiri karena takut pada Cha. Dia berpikir lebih baik mati daripada hidup dengan rasa malu seperti ini. Yonggil sadar kalau anjing setianya sedang terpuruk, jadi dia mencoba menyemangatinya. Dia bilang bahwa dia tahu betapa sakitnya kekalahan Wan Jai dari Cha di acara Real Fighter. Yonggil juga tahu kalau Cha bakal jadi masalah besar bagi bisnis MMA-nya, jadi dia menyuruh Wan Jai untuk membalas dendam di acara MMA yang akan datang. Dengan begitu, keduanya bisa mendapatkan yang mereka inginkan, yaitu kejatuhan Cha. Wan Jai sangat bersyukur atas kesempatan ini dan berjanji pada presiden bahwa dia tidak akan mengecewakannya kali ini. Tanpa menunggu lama, Wan Jai langsung kembali ke tempat latihan untuk bersiap menghadapi pertarungan. Sementara itu, Yonggil dengan penuh semangat menunggu hasil pertandingan ini dan menyuruh sekretarisnya untuk menjadikannya sebagai co-main event. Berita tentang pertarungan pay-per-view yang akan datang pun tersebar ke seluruh negeri. Semua mata kini tertuju pada Cha dan Wan Jai. Reporter berita, Hemin, juga melihat berita itu dan berpikir kalau pertandingan ini hanya dijadikan ajang untuk menghasilkan uang. Dia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari keuntungan sendiri dengan mengunggah video di YouTube tentang bagaimana acara Real Fighter penuh manipulasi dan rekayasa. Di sisi lain, Ariel Watson, seorang manipulator terkenal di dunia bela diri yang juga agent MMA, melihat video yang diunggah Hemin. Alih-alih tertarik dengan bukti manipulasi Real Fighter, dia justru membaca komentar orang-orang yang mengatakan bahwa teknik bertarung salah satu petarung tidak terlihat palsu. Ariel kemudian menonton video pertandingan sebenarnya dan perhatiannya langsung tertuju pada satu orang, Cha. Dia jadi bersemangat karena merasa telah menemukan berlian murni dan memutuskan untuk merekrut Cha ke dalam UFC Amerika. Yun, seorang YouTuber, memaksa Cha untuk pergi kencan, mengatakan bahwa dia ingin makan nasi spesial. Setelah mentraktirnya makan di restoran, Cha bertanya apakah dia bisa pergi sekarang karena dia tidak punya waktu untuk bersantai dengannya. Yun merasa kesal karena sikap Cha, jadi dia mengalihkan pembicaraan. Dia memberitahu Cha bahwa ada orang-orang yang menyebarkan videonya tentang pertarungan Cha tanpa izinnya. Dia menemukan bahwa salah satu yang mencuri videonya adalah channel YouTube besar bernama Fight Dog Magazine milik Ariel Watson. Cha langsung mengenali nama itu karena dia mengingatnya dari kehidupan masa lalunya. Dia semakin bersemangat setelah tahu bahwa membahas Ariel padanya. Cha meminta Yun untuk mencari channel Ariel dan di sana mereka menemukan sebuah video di mana Ariel menyatakan ingin mewawancarai Cha. Mendengar hal itu, Cha memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini agar industri seni bela diri internasional mengenalnya. Beberapa waktu kemudian di gym para petarung MMA, mereka membicarakan wawancara Cha dengan Ariel. Berkat wawancara itu, Cha juga mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Dave White, CEO UFC, yang membuat semua orang iri padanya. Saat Cha tiba di gym, dia langsung diteriaki oleh Wan Jai yang memarahinya karena melakukan wawancara tanpa izin presiden UFC. Menurut Wan Jai, Cha terikat kontrak dengan RFC dan tidak bisa melakukan hal semacam itu. Namun Cha menjelaskan bahwa dalam kontraknya tidak ada aturan yang menyebutkan harus mendapat izin untuk wawancara. Kontraknya berbeda dari para petarung lain, tapi Wan Jai
tidak peduli dan tetap ingin menghukumnya. Dia mengklaim bahwa Cha telah meremehkan rekan-rekannya saat wawancara berlangsung. Cha sudah bisa menebak apa hukumannya dan untuk memastikan, dia bertanya kepada Wan Jai apakah dia ingin Cha berlatih sendirian mulai sekarang. Wan Jai mengonfirmasi mengatakan bahwa untuk sementara waktu, Cha dilarang berlatih atau menggunakan fasilitas gym. Namun, Cha sadar bahwa ini bukanlah hukuman karena dia melakukan wawancara, melainkan hanya alasan untuk menjauhkan dirinya agar Wan Jai bisa mendapatkan keuntungan dalam pertandingan yang akan datang. Cha mengejeknya karena bersikap kekanak-kanakan lalu bertanya apakah Wan Jai takut padanya. Mendengar itu, Wan Jai langsung marah dan menarik kerah Cha. Sebelum keadaan semakin memanas, Cha memilih pergi dengan santai sambil mengatakan bahwa mereka akan lihat nanti siapa yang benar-benar ketakutan saat pertandingan berlangsung. Saat keluar dari gym, Cha melihat bahwa sistem telah memberinya skill baru bernama Match Preparation Protocol. Di sisi lain, para penggemar RFC sangat antusias menantikan pertandingan antara Wan Jai dan Cha Mugiel. Rumor tentang Cha yang dikeluarkan dari gym telah menyebar ke seluruh negeri, dan publik menuntut penjelasan dari RFC. Karena desakan publik, Haemin mengambil inisiatif untuk mewawancarai Wan Jai tentang masalah ini. Dalam wawancara, Wan Jai menjelaskan bahwa dia tidak mengusir Cha dari gym, melainkan Cha sendiri yang memilih pergi. Menurutnya, lebih baik mereka berlatih di tempat terpisah karena sekarang mereka adalah rival. Dia menyatakan bahwa pertandingan ini bersifat pribadi dan dia yakin bahwa apapun yang terjadi, dia akan menang melawan Cha. Wawancara ini langsung viral di YouTube dalam hitungan menit. Melihat hal itu, Haemin teringat bagaimana wawancara Cha dengan Ariel juga menjadi viral dengan cepat. Dia memberitahu rekannya bahwa dalam wawancara tersebut, Cha menyatakan bahwa dia mewakili orang-orang lemah di RFC dan membagikan rencananya untuk menyatukan semua sabuk juara divisi heavyweight RFC menjadi satu. Meskipun Haemin nggak yakin apakah Cha bisa melakukannya karena setelah wawancara itu, semua perhatian tertuju padanya. Haemin penasaran seberapa keras latihan yang dijalani Cha demi pertandingan yang akan datang, tapi yang dia nggak tahu, Cha malah ketiduran di kelas. Teman-teman sekelasnya melihatnya tertidur di tengah pelajaran dan bertanya-tanya kenapa dia malah tidur, bukannya latihan. Padahal, saat ini sang protagonis sedang berlatih di dunia mimpi. Bukan sekadar latihan biasa, melainkan pelatihan keras dan agresif yang diberikan oleh pelatih ketat yang ditugaskan oleh sistem. Saat Cha mulai kehilangan tenaga, pelatihnya malah mengejeknya karena terlalu lemah dan menyuruhnya menantang diri sendiri untuk melampaui batasnya. Kata-kata itu menyemangati Cha, membuatnya terus memaksa dirinya untuk berlatih lebih keras. Dia menjelaskan bahwa ruang virtual yang sedang dia gunakan adalah skill baru yang dia dapatkan sebelumnya, yaitu Match Preparation Protocol. Elemen utama dari ruang virtual ini adalah kesederhanaan terbagi menjadi dua pilihan. Pertama, sparring praktik, dan kedua, latihan fisik. Karena Cha memilih opsi kedua, dia pun menjalani sesi latihan brutal. Tentu saja ada keuntungannya juga, karena ruang virtual berjalan 5 kali lebih lambat dari dunia nyata, membuat waktu latihannya jadi lebih efisien. Setelah sesi latihan berakhir, Cha terbangun dan berjalan pulang. Dia sadar, kalau terus begini, tubuhnya bisa hancur karena rasa sakit. Ternyata, rasa sakit yang dia rasakan di ruang virtual juga nyata di dunia asli. Tapi Cha tetap bersyukur, karena pemulihannya berlangsung cepat dan kondisi fisiknya terus meningkat. Tiba-tiba, dia merasa ada seseorang di belakangnya. Saat menoleh, dia melihat Choi Suk-do, mantan rookie dari RFC. Choi mengatakan bahwa dia ingin menantang Cha untuk tanding ulang. Cha pun menerima tantangan itu dengan senang hati, karena ini kesempatan bagus untuk menguji sejauh mana hasil latihannya. Choi membawa Cha ke sebuah gym terdekat untuk bertarung. Di sana seorang pria bernama Seok Jinman, seorang petarung kelas ringan RFC, menyambut mereka dengan senyum di wajahnya. Seok mengatakan bahwa Cha harus melunasi utang yang dia miliki kepada Choi di dalam oktagon. Cha enggak masalah dan langsung ingin bertarung, tapi Seok menahannya. Dia bilang bahwa menghajar Cha langsung akan terlalu kejam. Jadi dia menyuruh Cha melakukan pemanasan dulu dengan memakai fasilitas gym. Setelah pemanasan, Cha masuk ke oktagon untuk melawan Choi. Saat wasit bersiap memulai, dia menjelaskan bahwa pertandingan ini akan berlangsung dengan kontak penuh seperti pertarungan sungguhan. Keduanya setuju dan pertandingan pun dimulai. Choi mengklaim bahwa dia bukan lagi petarung jalanan yang enggak punya skill seperti dulu. Cha menantangnya untuk membuktikan seberapa jauh dia telah berkembang. Choi langsung menyerang dengan sebuah jab, tapi Cha menghindarinya dengan
mudah. Cha berpikir kalau dia harus menggunakan kemampuannya secara maksimal agar bisa mengakhiri pertarungan ini dengan cepat. Dia segera menangkap Choi di bagian pinggangnya. Choi berusaha melepaskan diri, tapi dia sama sekali nggak bisa bergerak. Dia menyadari bahwa Cha jauh lebih kuat darinya. Cha melayangkan tendangan keras ke perut Choi, tetapi tidak mengakhiri pertarungan begitu saja. Sebaliknya, dia mulai menghujani Choi dengan pukulan bertubi-tubi. Choi mengenali gerakan pukulan Cha sebagai flicker jab dan mengakui bahwa Cha memang petarung yang hebat. Choi mulai frustrasi dan mencoba menerjang Cha. Tetapi Cha sudah mengantisipasinya. Dia langsung menangkap Choi dari leher, membantingnya ke tanah, membuat darah mengalir dari hidung Choi. Kemudian Cha menggunakan teknik submission pada Choi, sebuah kuncian yang disebut naked choke. Melihat itu, Seok sadar bahwa Choi tidak punya peluang menang. Namun sebelum Choi bisa menyerah, Cha melepaskannya dari kuncian, dia masih ingin mempermainkannya. Choi bertanya apa yang sebenarnya dilakukan Cha, dan Cha menjawab bahwa dia hanya ingin memberi Choi kesempatan kedua untuk membalas dendam yang sudah lama dia inginkan. Choi merasa dipermainkan dan semakin marah. Tanpa berpikir panjang, dia menyerang Cha dengan pukulan bertubi-tubi, tetapi Cha dengan mudah menghindari semuanya. Ketika bel berbunyi, Cha berbalik untuk mengambil napas, namun Choi memanfaatkan kesempatan itu dan melayangkan pukulan curang tepat ke wajahnya. Seok segera turun tangan menanyakan apakah Cha baik-baik saja dan meminta maaf atas tindakan Choi. Menyadari bahwa Choi tidak punya peluang menang, Seok memutuskan untuk menghentikan sesi sparring. Tapi Choi menolak. Dia ingin menyelesaikan semuanya di dalam oktagon. Cha sebenarnya tidak ingin melanjutkan pertarungan ini, tetapi Choi tidak bisa membiarkan dia menyerah begitu saja, karena itu akan sangat memalukan baginya. Jadi, Cha menyuruh Choi menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Pertarungan dimulai kembali. Dengan penuh kemarahan, Choi kembali menyerang, berusaha mati-matian untuk mendaratkan satu pukulan saja. Namun, seperti sebelumnya, Cha menghindari semua serangan, melancarkan serangan balik, dan kembali menghantam perut Choi dengan pukulan telak. Choi kembali batuk darah. Sebelum dia bisa berdiri dengan benar, Cha melayangkan uppercut keras ke rahangnya. Namun dia belum selesai. Saat Choi hampir kehilangan kesadaran, Cha menahannya dan kembali menghajarnya, melemparnya ke seluruh sudut oktagon seperti mainan. Cha lalu melayangkan tendangan mematikan ke leher Choi, memaksa Seok menghentikan pertarungan karena jika terus berlanjut, Choi bisa mati atau bahkan lumpuh. Di sisi lain, Wan Jae yang diam-diam menyaksikan pertarungan itu menyadari bahwa Choi telah kalah dari Cha. Ternyata dia adalah dalang di balik semua ini. Dia melihat bahwa Cha semakin kuat setiap harinya dan mulai curiga bahwa Cha menggunakan doping karena menurutnya tidak mungkin seseorang bisa sekuat itu dalam waktu singkat. Namun, tanpa bukti, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dia memutuskan untuk menjatuhkan reputasi Cha dengan cara lain dengan mengunggah video ke YouTube hanya menampilkan momen saat Cha menghajar Choi tanpa ampun. Melihat video itu, para penonton mulai berpikir bahwa Cha sudah kelewat batas dan terlalu brutal. Mereka mulai menyebutnya sombong, tapi beberapa penonton justru mendukung Cha, senang melihat gangster gendut itu dipukuli. Namun ada juga yang menganggap Cha tidak jauh berbeda dari gangster karena bertarung seperti preman jalanan. Melihat komentar di video itu, Wan Jae berpikir bahwa publik mungkin akhirnya berbalik mendukungnya. Dia yakin dukungan itu akan membawanya pada kemenangan di pertandingan mendatang. Saat sedang tersenyum membayangkan dirinya mengalahkan Cha, anak buahnya mengirim pesan, mengabarkan ada masalah. Seseorang telah mengunggah video lain di YouTube. Wan Jae mengklik tautan yang dikirim dan melihat bahwa itu adalah versi lengkap dari pertarungan Cha dan Choi. Dalam video itu terungkap bahwa Cha hanya menjadi agresif karena Choi menggunakan cara curang lebih dulu. Cha melihat video yang diunggah Wan Jae dan membaca komentar di mana orang-orang mulai berbalik menentangnya. Dia tidak peduli karena dia bisa memukuli lebih banyak orang jika ada yang menghalangi jalannya. Tepat saat itu, dia melihat versi lengkap pertarungan mereka dan bertanya-tanya siapa yang mengunggahnya. Dia mencoba mengingat siapa yang ada di sana, dan teringat seseorang yang menemuinya di luar gym setelah pertarungan. Seok saat itu meminta maaf atas nama Choi dan mengakui Cha sebagai petarung MMA yang hebat. Tak lama setelah itu, dua anak mendekati Cha, mengaku sebagai penggemarnya dan memujinya karena berhasil mengalahkan Choi. Tapi Cha tidak suka punya penggemar anak-anak. Dia bilang seharusnya mereka membaca komik atau webtoon, bukan menonton pertarungan MMA.
Namun, anak-anak itu menolak pergi kecuali Cha memberi mereka tanda tangan. Akhirnya Cha memberi mereka tanda tangan dan berpesan agar mereka tidak tumbuh menjadi seperti Choi, si gangster gendut. Kembali ke masa sekarang, Cha melihat komentar di video versi lengkap dan menyadari bahwa orang-orang sekarang mengerti alasan dia marah pada Choi. Dia sadar bahwa dua anak tadi pasti yang merekam video itu secara diam-diam dan dia merasa bersyukur karenanya. Cha pun berpikir akan memberi mereka layanan spesial jika bertemu lagi. Sebuah konferensi RFC digelar untuk membahas pertandingan antara Cha dan Wan Jai. Haiman datang dan melihat banyak reporter internasional. Dia menyadari bahwa mereka ada di sana karena pengaruh Ariel Watson, juga karena video terbaru tentang pertarungan Cha dan Choi. Seorang jurnalis Inggris bernama John Shelby berdiri dan bertanya kepada Cha tentang video yang viral. Cha menjawab dengan bahasa Inggris yang fasih, mengatakan bahwa video pertama yang diedit hanya diunggah untuk menggoyahkan mentalnya sebelum pertandingannya melawan Wan Jai. Namun, dia bersyukur karena itu tidak berhasil. Shelby bertanya apakah Cha peduli dengan penggemarnya karena dia mengetahui bahwa Cha pernah memberi tanda tangan kepada dua anak kecil. Cha mengakui bahwa itu pertama kalinya dia memberi tanda tangan dan dia bangga memiliki penggemar yang mengidolakan dirinya. Wan Jai mulai merasa iri melihat betapa bagusnya Cha dalam bahasa Inggris, tapi dia tidak peduli. Baginya, semuanya akan menjadi miliknya setelah dia mengalahkan Cha di oktagon. Para jurnalis terus mengajukan pertanyaan kepada Cha, membuat Wan Jai semakin kesal karena tidak ada yang peduli dengan kehadirannya. Kesal, dia mengambil mikrofon dan bertanya mengapa mereka malah membahas hal lain daripada membahas pertandingan yang akan datang. Dia pun mengumumkan bahwa dia akan menang melawan Cha, tapi tidak ada yang peduli dan semua orang mengabaikannya. Cha menjelaskan kepada Wan Jai bahwa dia diabaikan karena semua orang sudah tahu siapa yang akan menang. Dia lalu mengambil mikrofon dan mengingatkan semua orang tentang pertandingan mereka sebelumnya di mana dia pernah mengalahkan Wan Jai. Cha pun mengklaim bahwa hasilnya akan sama seperti dulu. Dia menambahkan bahwa meskipun itu pertandingan dengan kondisi tidak seimbang, dialah yang dianggap underdog dan tetap berhasil mematahkan leher Wan Jai. Cha berterima kasih kepada Wan Jai karena kalah dalam acara Real Fighter. Berkat dia, Cha mendapat banyak perhatian. Jadi meskipun Wan Jai membencinya, Cha justru sangat bersyukur. Bahkan Cha mulai mengejek Wan Jai, menyuruhnya menyerah sebelum pertandingan dimulai, seolah menjadi senior yang baik hati. Wan Jai kehilangan kesabaran dan mencoba membalas dengan tinjunya, tapi para penjaga menghentikannya dan memintanya duduk kembali. Para penonton yang menonton secara langsung terhibur melihat betapa marahnya Wan Jai. Mereka berharap pertarungan ini semakin panas. Acara pay-per-view segera dimulai dan Hamin juga datang untuk melihat pertarungan antara Cha dan Wan Jai. Dia melihat tempat itu penuh sesak, lalu berkomentar bahwa tiket acara ini bahkan sudah ludes terjual sebelum pre-sale dimulai. Kerumunan semakin heboh ketika announcer akhirnya mengumumkan pertandingan co-main event memanggil petarung profesional berusia 18 tahun, Cham Mufial. Cha berjalan menuju oktagon ditemani pelatihnya Jinsu yang bertanya apakah dia merasa gugup. Cha mengklaim bahwa dia baik-baik saja dan meyakinkan Jinsu bahwa dia tidak perlu khawatir lagi. Dia sangat percaya diri akan menang. Kini satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah menghajar Wan Jai habis-habisan. Begitu wasit memulai pertandingan, Cha langsung berlari ke arah Wan Jai berusaha mendaratkan pukulan pertama. Wan Jai menjaga jarak untuk menghindari pukulan ke wajahnya, jadi Cha sadar bahwa dia harus mendekat sedikit. Wan Jai yang sudah memperkirakan itu langsung melayangkan pukulan tepat ke wajah Cha. Kemudian dengan cepat menarik diri untuk menjaga jarak. Cha masih terus maju ke arahnya, tetapi kembali terkena pukulan. Wan Jai menjelaskan bahwa Cha terus dipukul karena dia memiliki jangkauan yang lebih pendek. Untuk memanfaatkan hal itu, Wan Jai hanya perlu menjaga jarak yang cukup dan memblokir serangan Cha setiap kali dia mendekat. Wan Jai tahu bahwa Cha bertarung dengan gaya agresif, jadi dia harus tetap tenang. Dengan gerakan tipuan, Wan Jai berhasil melayangkan pukulan lagi dan berusaha memancing Cha untuk menendangnya. Rencananya dia akan menangkap kaki Cha begitu dia mencoba menendang dan mendapatkan posisi yang lebih menguntungkan. Namun Cha tetap memutuskan untuk menendang, mengetahui bahwa Wan Jai mungkin sudah menebaknya. Sayangnya Wan Jai gagal menangkap kakinya dan terkena tendangan keras di perut. Tendangan Cha jauh lebih kuat dari sebelumnya hingga sulit untuk ditahan. Wan Jai mencoba kembali menjaga jarak, tapi kali ini dia terpojok ke pagar oktagon dan Cha langsung melancarkan tendangan tengah yang lebih kuat.
Menyadari bahwa tendangan Cha terlalu cepat, Wanjai dengan cepat bergerak menjauh karena dia tidak bisa menerima serangan lain. Pelatihnya berteriak menyuruhnya bertahan setidaknya sampai ronde ini selesai. Tapi Wanjai merasa itu bukan tugas yang mudah lagi. Cha kembali menyerang, jadi Wanjai buru-buru memblokir perutnya mengira akan ada tendangan tengah lagi. Namun, kali ini Cha malah menyerang dengan tendangan rendah ke betis, mengenainya dengan sempurna dan mengguncang keseimbangannya. Melihat kesempatan itu, Cha langsung melayangkan tendangan tengah lainnya, membuat Wanjai terlihat mulai mencapai batasnya. Jinsu bersorak untuk Cha dan menyuruhnya terus menendang Wanjai. Penonton juga ikut mendukung Cha, jadi dia terus melayangkan tendangan ke kaki dan perut Wanjai. Sayangnya bagi Wanjai, dia tidak bisa membedakan mana tendangan rendah dan mana tendangan tengah, jadi dia hanya mencoba bertahan sampai ronde berakhir dan menerima semua serangan secara langsung. Namun, saat melihat masih ada sekitar 3 menit tersisa, dia sadar bahwa dia tidak akan bisa bertahan selama itu. Saat kehilangan fokus, Cha langsung meninju wajahnya. Wanjai mencoba melarikan diri dari sudut oktagon, tapi Cha kembali menghajarnya dengan pukulan ke badan, membuatnya kehilangan keseimbangan. Sementara itu, Ariel juga menonton pertandingan dan sekali lagi terkesan dengan kemampuan bertarung Cha. Dia berpikir bahwa Cha tidak hanya punya potensi menjadi bintang, tetapi juga mampu mengendalikan seluruh jalannya pertarungan. Dia menjelaskan bahwa Cha memanfaatkan posisi lawannya dan menendang ke arah yang digunakan Wanjai untuk kabur. Cha bahkan memblokir jalannya dan terus mendorong Wanjai ke sudut, membuatnya terlihat menyedihkan di mata Ariel. Cha lalu melancarkan rentetan pukulan brutal, bahkan tidak memberi kesempatan bagi Wanjai untuk berdiri tegak, apalagi membalas serangannya. Pelatih Wanjai mengingatkannya untuk menjaga jarak, tapi dia sudah tidak bisa berpikir jernih. Cha melayangkan pukulan cepat dari tangan depannya, membuat hidung Wanjai berdarah. Tidak mau kalah, Wanjai menggunakan semua tenaganya untuk menarik Cha ke sudut oktagon. Namun, dia bahkan tidak mampu membuat Cha bergerak sedikit pun, membuat Cha kecewa padanya. Cha langsung membalas kuncian itu dengan tekniknya sendiri, melakukan German suplex dan menjatuhkan Wanjai ke lantai. Dengan Wanjai terkapar, Cha langsung naik ke posisi mount dan bersiap melancarkan serangan lagi. Wanjai yang putus asa mencoba mengunci lengan Cha sebagai usaha terakhirnya. Dia yakin telah menangkap Cha dalam kuncian submission. Namun, Cha menunjukkan kekuatannya. Dia mengangkat Wanjai dengan satu tangan dan membantingnya ke lantai. Meskipun Wanjai adalah salah satu petarung top di RFC, dia kini dihajar habis-habisan oleh seorang rookie. Dulu di masa jayanya, kemampuannya diakui banyak orang, bahkan dia pernah bertanding untuk merebut gelar juara. Bahkan sekarang, dia masih dianggap sebagai petarung veteran yang disegani. Namun, situasi ini sulit dia terima. Sulit percaya bahwa dirinya sedang dihajar habis-habisan dan dibanting ke tanah oleh anak SMA yang baru saja menjadi petarung. Tapi dia tidak mau kalah begitu saja dan tetap mencoba mengunci lengan Cha lagi. Namun Cha kembali mengangkatnya dan membantingnya ke lantai dengan sekuat tenaga. Seluruh penonton terkejut melihat betapa luar biasa kekuatan Cha. Kali ini Wanjai akhirnya melepaskan tangannya. Cha pun mengakhiri pertarungan dengan pukulan telak ke wajah Wanjai, menyelesaikannya dengan penuh gaya. Wanjai tampak tak sadarkan diri, tetapi Cha belum berhenti. Dia terus menghantamnya dengan pukulan tanpa ampun. Wasit akhirnya turun tangan dan menghentikan pertarungan, mengumumkan Cha sebagai pemenang. Saat Cha keluar dari oktagon dengan penuh kebanggaan, para komentator masih bertanya-tanya bagaimana mungkin debut seorang anak 18 tahun di MMA berakhir dengan pertarungan sepihak seperti ini. Di antara penonton, ayah Cha terlihat terpana, tidak percaya melihat betapa kuat dan kejamnya putranya sekarang. Orang-orang di sekitarnya memujinya karena telah membesarkan anak yang baik, lalu bertepuk tangan bersama. Komentator mendatangi Cha dan menanyakan perasaannya setelah memenangkan debutnya. Cha menjawab bahwa dia tidak terlalu senang dengan kemenangan ini dan berterima kasih kepada pelatihnya Jinsu karena telah membantunya mempersiapkan diri. Dia mengungkapkan bahwa Jinsu lah yang mengajarinya cara menendang dari nol dan mengakui bahwa tanpa Jinsu pertandingan ini akan jauh lebih sulit baginya. Cha kemudian menambahkan satu hal lagi, dia ingin membantu mereka yang lemah dan tersisih serta berharap bisa menjadi harapan dan motivasi bagi mereka yang merasa rendah diri.
Dia mengatakan kepada semua orang bahwa dia berharap mereka dapat menemukan bantuan dan tempat bersandar dari orang-orang di sekitar mereka, seperti bagaimana dia bisa mengandalkan ayahnya sendiri. Dia menyebutkan bahwa ayahnya selalu mendukung dan mempercayainya sejak awal saat dia memutuskan untuk masuk ke industri ini, dan dia akan selamanya bersyukur untuk itu. Mendengar kata-kata itu, ayah Cha berkaca-kaca, bangga memiliki anak seperti dia. Setelah menyampaikan rasa terima kasihnya, Cha mengatakan bahwa dia punya pengumuman penting sambil menatap Presiden Yonggil dan sang juara Dajian. Dajian langsung menyadari bahwa Cha akan menantangnya bertarung, jadi dia berdiri dan mengatakan bahwa dia sudah memiliki jadwal pertandingan melawan Jun Seok, petarung peringkat kedua. Dia menyuruh Cha untuk tetap di jalurnya dan menunggu gilirannya dengan sabar. Namun Cha tersenyum santai dan mengatakan bahwa dia tahu para penonton mendukungnya, dan mereka adalah pihak yang sebenarnya mengendalikan RFC. Jika para penonton menginginkan pertandingan antara dirinya dan Dajian, maka pertarungan itu harus terjadi. Cha mencoba memprovokasi Dajian, mengatakan bahwa kemenangan Dajian di acara Real Fighter sebelumnya hanya terjadi karena lawannya tidak dalam kondisi prima. Yonggil melihat Dajian mulai terpancing, jadi dia segera menghentikannya sebelum Dajian menerima tantangan Cha dan mengalihkan acara ke tahap berikutnya. Setelah acara berakhir, Yonggil merasa lega karena berhasil menyelamatkan dirinya dan Dajian dari rasa malu. Sekretaris Yonggil berpendapat bahwa mereka sebaiknya tidak lagi memberikan Cha kesempatan untuk menantang petarung lain. Yonggil setuju karena jika Cha berhasil mengalahkan Dajian, hierarki RFC bisa runtuh. Namun, di sisi lain, Cha adalah petarung yang mendatangkan pendapatan terbesar bagi RFC. Jadi Yonggil memutuskan untuk memastikan Cha kalah di pertandingan mendatang agar para penonton tidak lagi menganggapnya sebagai bintang utama. Yonggil lalu mengungkapkan bahwa saat Cha menandatangani kontrak, dia mengajukan 2 syarat. Pertama, dia ingin keluar dari RFC setelah menjalani 9 pertandingan. Kedua, dia meminta 70% dari pendapatan selama 9 pertandingannya. Namun, dia juga berjanji bahwa jika dia kalah 1 kali saja, maka Yonggil bebas melakukan apapun terhadap pendapatannya. Karena itulah Yonggil ingin memastikan Cha kalah dan dia mulai mencari lawan yang sempurna untuk mengalahkannya sekali dan untuk selamanya. Keesokan paginya, Cha kembali ke gym setelah masa percobaannya berakhir. Karena tahu bahwa bawahan Yong membencinya, dia memutuskan untuk berlatih sendirian. 4 petarung MMA mendekatinya dari belakang, membuat Cha mengira mereka ingin mencari masalah. Namun, mereka menjelaskan bahwa mereka hanya ingin berlatih bersama Cha. Mereka bahkan memuji Cha karena tampil luar biasa saat bertarung melawan Wanjai dan meminta Cha mengajari mereka teknik counter attack. Mereka meyakinkan Cha bahwa mereka tidak memiliki niat buruk dan tidak memiliki pemikiran yang sama seperti Wanjai. Mereka datang ke gym hanya untuk menjadi lebih kuat dan meminta Cha untuk membantu mereka berkembang. Akhirnya Cha setuju dan menyuruh mereka masuk ke oktagon untuk latihan langsung. Di rumahnya, Cha melihat bahwa dia telah mengumpulkan 1.120 poin dan skill tinjunya sudah mencapai peringkat E+. Namun skill lainnya seperti gulat, jiu-jitsu, dan kickboxing masih di peringkat D+. Dia ingin meningkatkan kemampuannya, tapi butuh 500 poin untuk menaikkan 1 skill ke peringkat C. Karena itu, dia memutuskan untuk hanya meningkatkan 2 skill untuk sementara. Tapi dia bingung skill mana yang harus diprioritaskan. Jika dia meningkatkan tendangan dan gulat, dia bisa memberi tekanan lebih pada lawan yang lebih kuat. Jika dia meningkatkan kickboxing dan jiu-jitsu, dia bisa menjadi petarung hybrid. Namun, jika dia fokus pada gulat dan jiu-jitsu, dia bisa menguasai pertarungan darat sepenuhnya. Cha mulai mempertimbangkan pilihan terbaik. Dia tahu bahwa dulu Brazilian Jiu-Jitsu adalah teknik MMA terkuat dan seorang petarung bernama Royce Gracie berhasil mendominasi di awal perkembangan MMA. Namun setelah itu generasi pegulat muncul dan pegulat seperti Daniel Cormier serta Chris Weidman berhasil mencapai puncak. Bahkan sekarang, gulat adalah skill dasar yang wajib dimiliki dalam dunia MMA. Akhirnya Cha memutuskan untuk meningkatkan kemampuan gulatnya ke peringkat C dan menyisakan 600 poin untuk keadaan darurat. Tak lama kemudian, Jinsu meneleponnya dan memberitahu bahwa RFC telah mengirim tawaran untuk pertandingan Cha berikutnya. Cha bertanya siapa lawannya kali ini. Jinsu mengungkapkan bahwa lawannya adalah Ibrahim Makhmudov, adik dari Islam Makhmudov, orang yang membuat Cha lumpuh
di kehidupan sebelumnya. Cha semakin bersemangat karena ini adalah kesempatan baginya untuk membalas dendam dengan mengalahkan Ibrahim terlebih dahulu. Sementara itu, pertandingan utama antara Dajian dan Jun Seok dimulai. Jinsu memberitahu Cha bahwa ada rumor aneh yang beredar di gym Abu Jon RFC. Kabarnya, para petarung MMA di sana mengatakan bahwa Dajian sudah tidak muncul di gym selama sekitar 2 bulan sejak Cha bertarung melawan Choi di tempat yang sama. Jinsu bertanya apakah Cha pernah melihat Dajian di gym, karena jika tidak maka rumor itu benar. Namun saat melihat fisik Dajian, Cha berasumsi bahwa dia menjalani latihan khusus untuk pertandingan ini. Dia berpikir bahwa Dajian sengaja tidak datang ke gym karena lawannya Seok adalah anggota di sana. Menurutnya Dajian mengambil langkah yang tepat. Tapi Jinsu tahu ada alasan lain kenapa Dajian tidak datang ke gym. Dia lalu membisikkan sesuatu ke telinga Cha, mengungkapkan rahasia yang mengejutkannya. Dia mengungkapkan bahwa Dajian mengalami patah tulang rusuk setelah ditendang oleh Cha dalam pertandingan Real Fighter. Namun cedera itu baru diketahui terlambat. Karena patah tulang itu, Dajian tidak bisa bertanding di laga lain, tapi meski masih cedera, dia tetap bertarung hari ini. Dia kagum melihat Dajian bertarung demi harga dirinya, tapi Jinsu berpikir sebaliknya. Menurutnya, Dajian hanya setuju bertanding karena menganggap Jun Seok lebih lemah darinya. Ternyata dia benar, karena Dajian dengan mudah menang dan merebut kembali gelarnya sebagai juara RFC. Para komentator bertanya-tanya apakah ada seseorang yang bisa mengalahkan Dajian, karena bahkan Jun Seok yang memiliki 5 kemenangan beruntun tidak bisa berbuat apa-apa melawan sang juara. Dajian mengambil mikrofon untuk menyampaikan pidato kemenangannya. Dia mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah memberi selamat padanya. Dia mengatakan bahwa untuk melawan Jun Seok yang dikenal memiliki pukulan dan insting jarak yang luar biasa, dia harus berlatih keras untuk mengantisipasinya. Setelah melihat rekor 5 kemenangan beruntun Jun, Dajian menyadari bahwa dia harus lebih siap. Itulah sebabnya dia berlatih sangat keras. Dia menganggap memalukan bahwa masih ada petarung yang menantangnya tanpa memahami kemampuan mereka sendiri. Tentu saja Dajian sedang membicarakan Cha. Dia menatap Cha secara langsung dan mengatakan bahwa pertandingan perebutan gelar hanya diperuntukkan bagi mereka yang cukup layak dan kompeten. Menurutnya, tidak semua orang bisa berdiri di ring melawannya. Seorang penantang harus menghadapi rintangan daripada hanya melenggang begitu saja ke dalam pertandingan gelar. Tapi jika ada yang mencoba melakukannya, Dajian berjanji akan menghancurkan mereka tanpa ragu sedikit pun. Di dojo Yonggil, Ibrahim Makhmudov datang berkunjung. Yonggil menjelaskan bahwa dalam dunia bela diri ada petarung yang disebut ranjau darat. Petarung-petarung ini tidak memiliki ciri khas khusus dan peringkat mereka tidak terlalu tinggi, tetapi mereka sangat kuat. Satu-satunya alasan mereka disebut ranjau darat adalah karena begitu seorang petarung berbakat melawan mereka, karirnya bisa berakhir, seperti yang terjadi pada Cha di kehidupan sebelumnya. Yonggil menjelaskan bahwa bagi pria di Kaukasia, menguasai gulat adalah suatu keharusan. Itulah mengapa wilayah tersebut dikenal sebagai tempat lahir para ranjau darat alami. Pria-pria Kaukasia terkenal dengan dada lebar, tulang tebal, dan otot yang kuat. Kakak beradik Makhmudov adalah contoh sempurna dari petarung Kaukasia. Mereka lebih mirip beruang daripada manusia. Yonggil yakin bahwa Ibrahim bisa menyelesaikan pekerjaannya karena kakaknya, Islam, adalah orang yang menyingkirkan petarung mengganggu sebelumnya, Cha. Namun kali ini Yonggil tidak ingin melakukan sesuatu yang ekstrem. Dia hanya ingin membuat Cha gemetar ketakutan ketika bertarung melawan Ibrahim. Ibrahim bertanya kepada Yonggil tentang tes doping. Pertanyaan itu membuat Yonggil sadar akan apa yang direncanakan Ibrahim. Mereka berjabat tangan dan Ibrahim berjanji akan menghajar Cha seperti anjing. Yonggil pun menjadwalkan pertandingan antara Ibrahim Makhmudov dan Cha Mu-gil di gym. Jinsa memberitahu Cha bahwa Wonjai ternyata mendapat skorsing medis selama 6 bulan karena cedera di tulang rusuknya. Tapi Cha tahu bahwa Wonjai sebenarnya pergi karena merasa dipermalukan setelah kalah darinya. Jinsu mengatakan bahwa Cha tidak perlu menerima tantangan ini karena kakak dari lawannya itu bertanggung jawab atas kematian Cha yang lain. Karena Jinsu yakin Cha dilatih oleh Cha yang sudah meninggal, dia bertanya apakah Cha terganggu dengan hasil pertandingan terakhir Cha tersebut. Cha mengakui bahwa dia memang merasa sedikit lebih dekat dengannya, tapi tidak terlalu memikirkannya. Jinsu pun setuju karena menurutnya Cha yang sekarang jauh lebih baik dibandingkan Cha yang dulu. Cha sebelumnya bahkan tidak bisa menendang dengan baik karena tidak tahu cara memutar
pinggulnya. Selain itu, Jinsa menganggap kepribadian Cha yang dulu juga lemah. Cha tidak suka mendengar komentar itu, tapi dia menyembunyikan amarahnya dengan senyum. Karena jika dia menunjukkan kemarahan, Jinsu pasti akan curiga padanya. Jinsu terus berbicara, mengatakan bahwa rahang Cha yang dulu sangat rapuh dan gaya bertarungnya juga buruk, hanya mengandalkan serangan membabi buta seperti bulldozer. Karena kelemahan itu, Jinsu selalu khawatir padanya dan sekarang menyesal tidak lebih menjaga Cha yang dulu. Cha menenangkannya dan berkata bahwa sekarang dia bisa merawatnya dengan lebih baik dengan membimbingnya menjadi master tendangan. Mendengar itu, Jinsu melihat sedikit kemiripan antara Cha dan Cha yang sudah tiada dan setuju untuk membantunya meningkatkan teknik tendangan. Konferensi RFC diadakan untuk pertandingan antara Cha dan Ibrahim Mahmudov. Para jurnalis terkejut melihat perut besar Ibrahim dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa bertarung dengan tubuh seperti itu. Cha menyadari bahwa perut buncit itu adalah efek dari penggunaan obat-obatan untuk meningkatkan kekuatan tubuhnya. Dia mulai berpikir apakah kedua bersaudara itu sama-sama monster. Haimin berdiri dan bertanya pada Ibrahim bagaimana perasaannya menjelang pertarungan melawan rookie berbakat. Ibrahim meremehkan Cha, mengatakan bahwa dia tidak akan sanggup menahan tekanannya, lalu mengejeknya dengan menyebutnya orang Korea Utara. Haimin memperingatkan Ibrahim agar tidak membawa ras ke dalam pembicaraan karena itu hanya merendahkan seorang petarung. Dia lalu bertanya tentang saudara Ibrahim, Islam Mahmudov, dan alasan mengapa dia tidak lagi aktif di dunia MMA setelah pertarungan tinju tanpa sarung tangan yang membuat lawannya lumpuh. Haimin ingin tahu pendapat Ibrahim tentang insiden itu karena lawan yang lumpuh itu memiliki nama yang sama dengan Cha. Namun Ibrahim tidak menunjukkan penyesalan sama sekali. Dia menyebut kelumpuhan Cha yang dulu hanyalah sebuah kecelakaan sial. Menurutnya siapapun yang naik ke oktagon harus siap bahkan untuk kematian. Dia juga mengatakan bahwa Islam hanya melakukan apa yang harus dilakukan dan tidak peduli jika Cha sekarang memiliki nama yang sama dengan orang yang sudah lumpuh itu. Ibrahim kemudian kembali melontarkan hinaan rasial, mengatakan bahwa orang Korea suka memakai nama yang sama untuk semua orang. Mendengar kata-kata Ibrahim, darah Cha mulai mendidih. Dia mengambil mikrofon dan berkata kepada Ibrahim bahwa dia akan menghancurkan tengkoraknya di oktagon. Tapi Ibrahim malah tertawa, mengatakan bahwa pertandingan ini akan menjadi hari eksekusi bagi Cha sambil mengejek bahwa orang-orang di negaranya sudah terbiasa dengan eksekusi. Lagi-lagi dia salah menyebut Korea Selatan sebagai Korea Utara, tapi Cha mengabaikannya dan malah memanggil Ibrahim dengan kata kasar. Ibrahim yang mendengar itu langsung naik darah dan bergegas menutup mulut Cha. Dia menjatuhkan para penjaga yang menghalanginya dan langsung menyerang Cha. Tapi Cha tetap tenang, hanya menganggap Ibrahim bereaksi berlebihan karena efek overdosis obat. Sebuah pesan sistem muncul memberikan Cha misi untuk mengalahkan pengguna obat di konferensi pers dengan hadiah 400 poin. Cha dengan senang hati menerima misi itu dan melayangkan pukulan ke arah Ibrahim. Mereka saling melepaskan pukulan keras ke wajah satu sama lain. Setelah pertukaran serangan itu, Ibrahim berlutut di tanah, sementara Cha masih berdiri tegak. Hidung Ibrahim mulai berdarah, menyadarkannya bahwa dia baru saja kalah dari Cha. Pukulan yang ia rasakan seperti hantaman beruang membuatnya bertanya-tanya, makhluk macam apa sebenarnya Cha ini? Para penjaga kembali datang untuk menghentikan perkelahian dan meminta Ibrahim untuk tetap tenang selama konferensi. Tapi Cha tidak peduli, dia malah maju lagi untuk menyerang Ibrahim. Ibrahim mulai merasa takut, dia tidak bisa percaya bahwa ada orang Asia yang lebih kuat darinya. Ingatan lama muncul di benaknya. Beberapa tahun lalu di Republik Ceko, kakaknya Islam pernah bertanya apakah dia masih ingat petarung Asia yang pingsan karena serangannya. Saat itu, Aslan mengungkapkan bahwa petarung Asia itu mengalami cacat permanen setelahnya. Ibrahim sempat bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa begitu lemah. Namun Aslan tidak menyalahkan petarung itu. Dia mengatakan bahwa satu-satunya alasan orang itu menderita adalah karena dia terlahir dengan genetika yang lemah akibat etnisnya. Namun sekarang, setelah melihat kekuatan Cha secara langsung, Ibrahim tidak lagi percaya bahwa orang Asia lemah. Cha berdiri tepat di depannya dan berkata, dalam 3 minggu lo bakal dapat yang lo mau.
Pertemuan singkat mereka menjadi viral di internet. Orang-orang dari seluruh dunia tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seorang pria Asia berhasil memukul petarung Kaukasia raksasa yang dijuluki setengah beruang. Salah satu komentar bahkan membandingkannya dengan kejadian rasis yang absurd. Beberapa dari mereka sadar bahwa Ibrahim pasti sedang dalam pengaruh obat karena dia tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas. Mereka mengakui bahwa Cha punya keberanian luar biasa, tapi justru itu yang membuat mereka khawatir karena keberanian seperti itu bisa membuatnya celaka. Sementara itu, Jinsu melihat komentar-komentar tersebut dan menyadari bahwa tiket pay-per-view berikutnya sudah ludes terjual, mencapai rekor 72.000 tiket. Dia memberitahu Cha bahwa namanya sekarang sudah terkenal di mana-mana, lalu bertanya apakah dia mulai merasa sombong karena statusnya sebagai petarung yang diakui dunia. Tapi Cha tidak peduli dengan popularitasnya. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah pertandingan melawan Ibrahim. Cha berlatih keras, lalu diam-diam meningkatkan level jiu-jitsunya ke level C. Tak lama kemudian, acara pay-per-view dimulai. Penonton begitu antusias menunggu pertarungan co-main event antara Cha dan Ibrahim. Cha memasuki oktagon dan langsung mengaktifkan misi pertarungan memenangkan duel melawan Makhmudov. Pertarungan mereka dimulai dan akhirnya terungkap jenis obat yang dikonsumsi Ibrahim. Ternyata ia menggunakan steroid anabolik, obat yang bisa mempercepat pertumbuhan otot, mempercepat pemulihan, serta memungkinkan penggunanya melakukan latihan fisik dalam jumlah besar. Intinya, obat ini membuat Ibrahim seperti monster dengan kekuatan luar biasa. Chai harus menghadapi lawan yang kekuatannya hampir tidak masuk akal, karena Ibrahim berada di bawah pengaruh steroid. Saat pertandingan dimulai, Ibrahim langsung memasang kuda-kuda dan melancarkan pukulan pertama. Namun, Cha segera bertahan dan mulai menghindari setiap serangan yang datang. Melihat Ibrahim terus mendekatinya, Cha memutuskan untuk memperlebar jarak. Ibrahim tiba-tiba menyerang dengan tendangan tinggi. Beruntung Cha sudah mengantisipasinya dan berhasil menangkis serangan itu. Namun, dia segera menyadari sesuatu. Serangannya sama sekali tidak berdampak pada Ibrahim. Ibrahim hanya fokus menyerang balik dengan pukulan yang jauh lebih kuat. Cha berusaha menahan serangan sekuat tenaga dan nyaris gagal menangkis tendangan tengah dari Ibrahim. Dia mati-matian mencari celah untuk menyerang, tetapi Ibrahim sama sekali tidak memberinya kesempatan. Saat itu juga, Cha sadar Ibrahim telah mengonsumsi steroid dalam jumlah besar dan satu-satunya cara untuk menjatuhkannya adalah dengan satu pukulan telak. Dia melancarkan pukulan itu, tetapi Ibrahim tetap tidak terpengaruh. Cha lalu mencoba satu serangan balik penuh tenaga lagi. Kali ini Ibrahim berpura-pura kehilangan kesadaran, namun ternyata itu hanya jebakan. Dia berusaha menusuk mata Cha, tetapi Cha melihatnya dan langsung menangkis serangan itu. Namun, Ibrahim masih belum kehabisan akal. Dia menerjang Cha hingga jatuh ke tanah, kemudian naik ke atas tubuhnya, dan mulai menghujani wajah Cha dengan pukulan bertubi-tubi. Cha mencoba menahan dengan memegang tangan Ibrahim, tetapi Ibrahim berhasil melepaskan diri dan kembali melayangkan tinjunya ke arah Cha. Pertarungan sengit antara Cha Mugel dan Ibrahim Mahmud terus berlanjut. Setelah memojokkan Cha ke sudut ring, Ibrahim mulai menghajarnya dengan pukulan bertubi-tubi. Dia mencengkeram tangan kiri Cha untuk menghalangi serangan balik dan menggunakan siku kanannya untuk menghantam wajah Cha dengan keras. Dagu Cha bahkan berputar akibat pukulan itu, membuat semua orang sadar betapa berbahayanya situasinya saat ini. Untuk keluar dari sudut, Cha meluncur ke bawah Ibrahim dan menghindari serangan. Namun dia tahu Ibrahim tidak akan membiarkannya pergi begitu saja, jadi dia bersiap untuk menerima serangan berikutnya. Sekali lagi Ibrahim menggunakan taktik yang sama, mendorong Cha ke sudut dengan mencengkeram punggungnya. Namun Cha menanamkan kedua kakinya dengan kuat di lantai dan dengan tenang bertahan, tidak membiarkan Ibrahim maju lebih jauh. Ibrahim menyadari bahwa Cha berusaha menghindari cengkeramannya, mengira bahwa Cha terlalu percaya diri. Untuk memberinya pelajaran, Ibrahim mencoba menekel Cha dan berusaha meraih kakinya agar terjatuh ke lantai. Tapi Cha melihat serangan itu dari jauh dan langsung melompat melewati Ibrahim, menghantam kepalanya ke lantai. Cha segera menciptakan jarak dan bersiap menghadapi serangan Ibrahim berikutnya. Namun, Ibrahim bangkit dengan mudah, seolah tidak merasakan dampak serangan itu, lalu akhirnya mengusap hidungnya yang sudah berdarah sejak tadi. Ibrahim menatap tajam ke arah Cha dengan penuh ketenangan, kali ini tidak menyerang secara terburu-buru. Keduanya berdiri diam di posisi masing-masing, menunggu siapa yang akan menyerang lebih dulu.
Suasana menjadi sangat hening, membuat penonton bertanya-tanya siapa yang lebih sabar. Ibrahim mengambil posisi bertahan dan menjelaskan bahwa satu-satunya alasan dia tidak menyerang adalah karena dia menyadari bahwa Cha bisa dengan mudah mengantisipasi setiap gerakannya. Dia bersyukur telah menggunakan steroid sebelum pertandingan karena jika tidak dia pasti sudah tumbang akibat pukulan terakhir Cha. Ibrahim menyusun rencana licik. Dia melangkah maju dengan kaki kanan, berusaha memancing Cha untuk menendangnya. Dia yakin bisa menangkis tendangan itu dan berencana melakukan takedown. Cha berpura-pura terpancing, tetapi alih-alih menendang kaki Ibrahim, dia justru langsung mengayunkan tinjunya. Namun itu hanya tipuan. Cha tiba-tiba mengubah serangan menjadi tendangan dan menghantam perut Ibrahim dengan keras. Cha kembali berpura-pura akan memukul, tetapi kali ini dia menutup pandangan Ibrahim dengan telapak tangannya. Ibrahim terkejut dengan taktik kekanak-kanakan ini dan berusaha menghindar, tetapi Cha lebih kuat dan berhasil menjebaknya. Dengan tangan kanan Ibrahim yang terperangkap, Cha melayangkan pukulan ke rahangnya, membuat pelindung gigi Ibrahim terlempar keluar. Dalam upaya putus asa untuk menciptakan jarak, Ibrahim mencoba memukul balik, tetapi Cha menghindar dengan gesit dan langsung melancarkan tendangan tengah lainnya. Tendangan ini dikenal sebagai crescent moon kick, sebuah teknik taekwondo di mana pengguna menggunakan punggung kaki untuk menyerang hati lawan. Karena perut Ibrahim yang membesar akibat steroid, bagian itu justru menjadi titik lemahnya, dan Cha sengaja menargetkannya. Melihat teknik ini, jurnalis Hyman berkomentar betapa pesatnya perkembangan Cha sebagai petarung, memberikan pujian kepada mentornya, Jinsu, atas pelatihan yang luar biasa. Cha tidak memberi Ibrahim kesempatan untuk bernapas. Dengan gerakan cepat, dia menerjang ke depan dan menghantam wajah Ibrahim dengan pukulan mematikan dari bawah. Saat Ibrahim jatuh ke lantai akibat pukulan itu, Cha bersiap untuk menghabisinya. Namun, wasit segera menghentikan pertarungan, mengumumkan bahwa ronde pertama telah berakhir. Saat kedua petarung beristirahat, para komentator membahas performa luar biasa Camuk di akhir ronde pertama. Mereka juga mendiskusikan siapa yang akan mendapatkan lebih banyak poin dari para juri, karena Ibrahim juga mendominasi di paruh pertama. Pelatih Cha Jin-woo masuk ke dalam oktagon dan memberitahunya bahwa dia sudah bertarung dengan baik dan cukup membuat Ibrahim kesulitan. Jin-soo mengatakan bahwa Ibrahim tidak akan bertahan lama di ronde kedua karena terlihat sudah sangat kelelahan. Namun Ibrahim yang keras kepala tidak punya niat sedikit pun untuk menyerah. Dia memastikan bahwa dia tidak akan kalah begitu saja. Tak lama setelah ronde kedua dimulai, Ibrahim yang sudah menyadari bahwa Cha terus menargetkan kepalanya, fokus untuk melindungi bagian tersebut. Dia mencoba menyusun strategi untuk menghindari serangan Cha, tapi pada akhirnya semuanya gagal. Sebuah tendangan ke perut langsung membuat Ibrahim kehilangan keseimbangan. Cha mulai mendominasi pertarungan, menghujani Ibrahim dengan pukulan bertubi-tubi. Ibrahim menyadari bahwa pukulan Cha tidak sekuat sebelumnya, membuatnya bertanya-tanya kenapa Cha tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Saat menyadari bahwa Cha hanya mempermainkannya, Ibrahim memutuskan untuk bermain kotor. Dia berpura-pura terkena tusukan mata dan meminta wasit untuk meninjau ulang. Setelah melihat rekaman ulang, wasit tidak menemukan bukti yang kuat, tetapi Ibrahim tetap bersikeras meminta pengecekan ulang. Sambil menunggu, Ibrahim diam-diam memanfaatkan waktu ini untuk memulihkan tenaganya. Setelah cukup pulih, dia mengakui bahwa dia hanya berpura-pura agar bisa membalas perlakuan Cha. Baginya, meskipun harus kalah, dia tetap ingin membuat Cha membayar atas penghinaannya. Pertarungan berlanjut, dan kali ini Ibrahim langsung menyerang Cha dengan taktik tackle rendah. Namun, usahanya gagal total. Cha berhasil menghindar, lalu mendaratkan pukulan keras ke rahang Ibrahim, seperti di ronde sebelumnya. Tidak berhenti di situ, Cha bahkan menamparnya, seolah-olah ingin mempermalukannya. Ibrahim yang merasa terhina hanya bisa menahan amarahnya, karena dia akhirnya menyadari sesuatu. Cha bukan petarung biasa, dia adalah monster. Rasa takut mulai menjalar dalam dirinya. Dia merasa seperti menghadapi sesuatu yang belum pernah ia temui sebelumnya. Untuk menekan ketakutannya, Ibrahim kembali menyerang Cha, berusaha menjatuhkannya ke lantai. Tapi Cha membiarkannya melakukan apapun yang dia mau. Saat itu Cha berbisik kepadanya, bertanya apakah ini adalah usaha terakhirnya untuk membalikan keadaan. Mendengar itu, Ibrahim semakin marah. Tapi sebelum bisa berbuat sesuatu, Cha menangkap kedua tangannya dan bersiap melakukan kuncian. Ibrahim mencoba melawan dengan kekuatannya, tetapi Cha dengan cepat membalikkan badannya dan menjatuhkannya dengan teknik flying sweep.
Cha kini berada di atasnya. Dia menekan lututnya ke perut Ibrahim, menargetkan titik lemahnya. Tekanan yang semakin kuat membuat Ibrahim menjerit kesakitan, tetapi Cha tidak memberinya kesempatan untuk melampiaskan rasa sakitnya. Cha menutup mulut Ibrahim dengan tangannya, menghentikan teriakannya, lalu dengan teknik lain, Cha menjepit bahu Ibrahim dengan lututnya, memaksanya melakukan roll ke depan di atas matras. Setelah itu, Cha mencengkeram lengan kiri Ibrahim dengan kedua tangannya, sementara kaki Cha mengunci lengan kanan Ibrahim. Dia mencoba melakukan teknik kuncian Jiu-Jitsu, Crucifix Submission. Saat kedua lengannya mulai ditekuk ke arah yang tidak wajar, Ibrahim sadar jika dia tidak segera menyerah, dia akan kehilangan lengannya atau bahkan nyawanya. Tapi dia nggak nyerah. Dengan sisa tenaga yang ada, dia mengangkat Cha dan membantingnya ke lantai. Tapi Cha bangkit lagi, seolah-olah serangan itu nggak berpengaruh sama sekali. Dia sadar kalau Ibrahim masih bisa berdiri setelah semua itu cuman karena steroid. Cha justru senang, karena itu berarti dia bisa menyiksa Ibrahim lebih lama. Dia kembali menghantam perut Ibrahim. 3 tulang rusuknya langsung patah. Tapi sebelum Ibrahim bisa merasakan sakitnya, Cha menendang tulang rusuk kirinya, lalu mengakhiri dengan uppercut yang keras. Kombinasi brutal, hook ke tubuh, tendangan tengah, dan uppercut yang telak. Ibrahim langsung tumbang, terkapar di atas ring tanpa sadar. Penonton terdiam sejenak lalu bersorak untuk Cha. Di sisi lain, Ibrahim dibawa keluar karena sudah kehilangan kesadaran. Komentator bertanya bagaimana perasaan Cha setelah meraih kemenangan keduanya sebagai petarung MMA profesional. Tapi Cha nggak menjawab pertanyaan itu. Dia malah mengingatkan sesuatu yang pernah dikatakan seseorang padanya, bahwa pertandingan perebutan gelar hanya untuk mereka yang benar-benar pantas. Itu jelas merujuk pada saat juara MMA Do Jun menolak bertarung dengannya. Dengan nada menantang, Cha bertanya secara tidak langsung pada De Jun, apakah sekarang dia sudah cukup pantas setelah berhasil mengalahkan seorang petarung kelas berat Kaukasia di oktagon. Tapi De Jun tetap diam.